untuk cinta kasih Tuhan, untuk segala hal yang sudah kau lakukan di dalam hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, itu bukan karena kami, tetapi itu semua kasih karunia-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami ingin mengawali malam hari ini, kami ingin bersama-sama belajar dari sharing buku yang akan disampaikan. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan yang ada. Kiranya Tuhan boleh urapi, Tuhan boleh memberikan topangan untuk bisa membagikan bagi setiap kami malam hari ini. Kiranya melalui pertemuan malam hari ini, Tuhan urapi materi yang akan diberikan, sehingga itu benar-benar menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar satu buku yang memberkati saya, gitu ya. Memberkati saya, yaitu bukunya ini, ya. Ini bukunya. Nah, buku ini benar-benar memberkati saya secara pribadi dan saya rindu untuk menyampaikannya malam hari ini. Ya, ya, ini bukunya ya, secara ini ya, kemudian ini yang ada ya, saya gambarkan di sini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah pengarang penulis dari buku yang ada ya. Dia bernama John Maxwell, seorang pendeta, pembicara, dan penulis Amerika yang menulis banyak buku, terutama fokusnya kepada bidang kepemimpinan. Maaf, pendiri dari Enjoy Maximum Impact, ISS, dan Equip, sebuah organisasi pengembangan kepemimpinan yang bekerja untuk membantu para pemimpin. Nah, Maxwell ini melayani sebagai Dewan Pembina di Indiana Wesleyan University dan memiliki bangunan bernama Maxwell Center for Business and Leadership setelah dia berada di sana. Maxwell ini menjadi pembicara kunci pada National Agents Alliance NAA Leadership Conference selama beberapa waktu, terakhir pada tahun 2010. Pada tahun 2011, ia memperoleh penghargaan Golden Gavel dari Toastmaker International. Pada Mei 2014, Maxwell dijuluki pakar manajemen dan kepemimpinan nomor 1 di dunia oleh majalah Inc. Mari kita akan sama-sama melihat buku yang akan dikupas oleh beliau ya. Nah, pada awal pendahuluan dari buku ini diceritakan kisah yang menarik ya. Ini tentang berpikir jauh ke depan, perbedaan sungguh menghasilkan perbedaan. Nah, diceritakan ada seorang anak. Jadi ini adalah anak dari teman John Maxwell sendiri. Ya, namanya Kim. Nah, Kim ini seorang, maaf permisi, apakah terdengar suaranya? Terdengar, terdengar. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, Kim ini ada seorang anak ya usianya 21 tahun. Dia tuh mendaftar di sekolah di Fakultas Farmasi dan dia itu diterima. Menariknya ketika Kim ini tahu berita itu dia pasti sukacita ya. Dia kegirangan sambil ngomong, "Wah, aku baru saja meraih peluang untuk karirku di masa depan." Nah, reaksi Jenny, yaitu kakaknya umurnya 25 tahun itu, dia turut senang juga. Tapi sekaligus dia bilang, aduh kasihan adikku ini. Dia harus kuliah 4 tahun lagi. Nah, kalau kita melihat dua sisi reaksi yang berbeda, gitu ya. Lihat ya, ini boleh dikatakan itu ada dasarnya berbeda dari cara berpikir mereka. Ya, nah memang dikatakan orang sukses itu berpikir dengan cara yang berbeda dari orang yang tidak sukses. Yang satu melihat peluang, yang satu melihat masa depan yang cerah ketika dia nanti kuliah. Tetapi yang satunya bilang gini, waduh kasihan ya kamu harus kuliah lagi. Ya, suatu reaksi yang berbeda gitu ya. Nah inilah yang terjadi di
dunia yang ada, gitu, realita. Nah, untuk itu buku ini berbicara tentang 11 cara berpikir yang digunakan oleh orang-orang sukses. Apa itu nanti kita akan jelas dengan dijelaskan di dalam buku ini, pemaparan ini. Nah, sebelumnya dikatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki oleh semua orang sukses itu adalah berpikir baik. Nah, tentunya kalau untuk mengubah kehidupan harus mengubah cara pikirnya. Menariknya di fakta di lembaga pendidikan itu, orang diajari tentang apa yang harus dipikirkan, tapi bukan bagaimana caranya berpikir. Padahal orang tuh harus belajar bagaimana caranya punya pikiran yang baik. Karena dengan kalau punya pikiran yang baik itu dapat meraih impian serta potensi mereka. Nah, memang menjadi pemikir yang baik itu layak diupayakan, diusahakan terus-menerus. Sekali lagi, itu karena mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita dan akan meningkatkan kehidupan kita dan membantu kita untuk berprestasi. Nah, ada alasan-alasan mengapa kita harus berpikir baik. Yang pertama yaitu menciptakan landasan untuk hasil yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menanam benih jagung, saya yakin percaya tumbuhnya adalah jagung, ya, tanaman jagung. Nggak mungkin kalau kita menanam benih jagung yang keluar tanaman yang lain. Nah, ini juga penting. Kalau kita mau memiliki istilahnya hasil panen yang baik itu satu kemajuan di bidang apapun, ya, kembali mulai dari benih yang baik, ya. Benih yang baik itu apa? Cara berpikir yang kita miliki. Jadi ini sangat penting sekali. Ketika seseorang itu menanamkan benih yang baik, yaitu perkataan yang baik, itu akan mempengaruhi dan akan memiliki hasil yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu meningkatkan potensi kita. Nah, cara berpikir itu membentuk siapa kita, maka potensi kita ditentukan oleh cara berpikir kita. Kalau kita lihat tadi ya, Jenny mengatakan, aduh adikku itu kasihan sekali, harus kuliah lagi 4 tahun. Nah, ini kita bisa melihat tipe Jenny itu sebagai seperti apa. Dia lebih melihat negatifnya, padahal dia tidak melihat jangka panjang yang lebih jauh lagi, yaitu masa depannya. Nah, ya cara berpikir kita itu katup bagi potensi kita. Pemikir yang sangat baik itu potensinya sangat baik. Kalau cara pikirnya berbatas, maka potensinya juga terbatas. Seperti tadi, dibatasi. Nah, orang bisa terus bertumbuh. Dalam cara berpikirnya, mereka akan terus melampaui prestasi mereka sendiri. Ya, jadi kalau seseorang berpikir baik, ini alasannya. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak pemikiran baik kalau kita menjadikannya kebiasaan. Nah, kabar baiknya seberapa rumit kehidupan atau masalah, berpikir baik bisa menghasilkan perbedaan. Kalau kita menjadikannya bagian yang konsisten dalam kehidupan. Kalau misalnya saya melihat ya, ini diceritakan dalam beberapa waktu saya beberapa waktu lalu sempat bercerita. Ada 2 orang narapidana yang dipenjara. Waktu itu hujan turun, hujan turun. Hujan turun dengan lebatnya. Menariknya, satu orang melihat bahwa waduh, hujan deras, seger ya udaranya. Jadi lebih enak, nggak panas lagi. Tetapi orang yang kedua mengatakan begini, waduh hujan lagi, jalanan pasti becek gitu ya, nggak nyaman untuk dilewati. Nah, kita melihat satu reaksi yang berbeda itu timbulnya dari pemikiran. Jadi kalau kita punya pikiran yang baik dan itu dibiasakan, itu harus apa ya menjadi satu hal yang menarik gitu ya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi dan menjadi perbedaan. Contohnya kalau misalnya ada seseorang gitu ya, apapun ya kondisinya, misalnya ada seseorang gagal gitu ya, gagal masuk universitas tertentu. Ini ada kemarin diceritakan oleh anak saya gitu. Mamanya sedih banget gitu ya. Nah, tapi saya coba bilang ke mamanya, ya mungkin Tuhan
nggak pingin anak ini sekolah di sini, saya bilang gitu. Tuhan punya cara ke tempat yang lain, gitu ya. Sampai mamanya nangis-nangis waktu itu. Saya bilang, nggak usah dipaksain. Memang Tuhan nggak mimpin ke situ kok. Ya sudah, coba kita melihat dari sisi yang baik. Setiap kali, supaya untuk jadi kebiasaan, setiap kali ada apapun yang terjadi, coba di counter dengan apa? Coba lihat sisi baiknya apa. Coba berpikir baik. Itu tentu akan menjadi berbeda sekali daripada kalau kita berpikir sebaliknya, itu membuat kita itu seperti apa ya? Patah semangat gitu, putus asa dan banyak hal. Ya, ini yang perlu kita jadikan kebiasaan, ya. Nah, ini ya, semakin kita sering berpikir baik, semakin banyak pemikiran baik yang akan muncul. Nah, ini memang prosesnya itu sangat sederhana sebenarnya. Dan setiap orang punya potensi untuk menjadi pemikir yang baik. Dikatakan orang tidak sukses, fokus pikirannya mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi berjalan apa adanya. Kalau orang rata-rata, pikirannya adalah upaya pemeliharaan, sudah naik sedikit. Tidak hanya berjalan seperti adanya, cuma udah mulai ditingkatkan. Tetapi orang sukses, fokus pikiran kepada kemajuan. Apa yang aku nanti akan raih ketika aku punya pikiran baik. Ya, itu menarik sekali di dalam buku ini. Oleh karena itu, mulailah memberikan nilai tambah kepada ide atau pemikiran yang ditawarkan kepada kita, melampaui harapan, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seorang, misalnya bos meminta karyawan melakukan sesuatu tugas, cobalah melakukannya lebih dari apa yang dia minta. Saya yakin percaya, itu akan memberikan nilai tambah bagi si orang ini. Begitu juga dengan pekerjaan yang dipakai. Ya memang John Maxwell itu lebih eh, menceritakan tentang organisasi, kepemimpinan, dan sebagainya. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan berkeluarga, ya pastinya di tentu pekerjaan dan sebagainya. Sekali lagi, kita perlu menjadi pemikir yang baik sebaik mungkin. Pemikir yang sebaik mungkin, karena itu akan merevolusi kehidupan kita. Untuk itu yang perlu kita lakukan adalah perlunya mengubah cara berpikir kita. Ada beberapa hal yang perlu diketahui soal mengubah cara berpikir kita. Yang pertama, dampaknya. Kalau kita dampak cara berpikir yang diubah, cara berpikir yang diubah itu tidak otomatis. Sekali lagi, ya kita ini hidup di dalam kadang kondisi yang tidak mudah sehingga membuat orang tuh punya lebih cenderung untuk punya cara pikir yang negatif, gitu ya. Untuk itu kita perlu mengupayakan supaya sekaligus menjadi pemikir yang lebih baik. Sesungguhnya sebanyak apa berpikir baik yang bisa kita lakukan setiap saat, itu tergantung terutama kepada sebanyak apa yang kita sudah berpikir baik. Jadi sekali lagi, diusahakan, diupayakan. Memang tidak mudah, perlu latihan. Nah ini ya, jadi cobalah melihat misalnya dalam setiap kondisi, cobalah lihat apa yang bisa timbul di dalam kejadian itu. Yang baik apa? Cobalah berpikir baik. Yang kedua, cara berpikir yang diubah itu sulit. Maksudnya apa? Yaitu perlu proses ya, proses. Nah, proses itu harus makin ditingkatkan. Tidak mudah karena sudah terbiasa mungkin dibesarkan dalam keluarga yang mungkin ya bisa jadi orang tua yang suka ngomel gitu ya, atau di dalam dikondisikan di dalam mungkin sekolah yang gurunya juga suka mengeluh dan sebagainya. Nah, kita itu melihat figur-figur yang demikian itu secara tidak langsung itu akhirnya transfer ke dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu ya, kita perlu melihat apa yang harus kita ubah di dalam cara berpikir yang sudah terlanjur negatif itu. Ya, cara berpikir diubah itu layak diinvestasikan seperti dikatakan Napoleon Hill itu mengatakan lebih banyak emas yang telah ditambang dari pemikiran manusia daripada ketimbang dari bumi. Artinya bahwa pikiran manusia itu dengan kemampuan berpikir yang baik adalah ibarat tambang berlian yang tidak pernah habis-habis. Sungguh tak ternilai harganya. Maksudnya adalah ketika cara berpikir baik itu benar-benar digali, ya, ditemukan terus, ya itu akan lebih berharga, bernilai artinya, dan itu berguna untuk kedepannya, gitu ya, masa depan yang kedepannya. Nah, yang keempat, yaitu cara berpikir yang diubah itu merupakan pemberian terbaik yang mungkin kita bisa berikan kepada sesama. Kalau kita belajar berpikir akan lebih baik, itu investasi pada diri kita.
Dan hadiah besar bagi sesama kita. Mewakili pemberian yang tak terbatas potensinya. Maksudnya begini. Jadi dikatakan, walaupun kondisimu rumit, walaupun masalah sulit dan sebagainya, cobalah melihat dari sisi berpikir yang baik. Misalnya, seperti saya tadi katakan, seorang anak yang tidak diterima di salah satu universitas yang menjadi kebanggaan dari orang tuanya dan orang tuanya nangis, udah saya bisa mendekati anak itu. Udah, kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah patah semangat. Saya mengatakan gitu ya sama anak ini. Tuhan punya maksud beda. Kalau kamu tetap pasain gitu, Tuhan nggak pingin kamu di situ ya, nggak akan mungkin Tuhan buka jalan di situ. Tuhan udah buka jalan di tempat lain. Dan ternyata puji Tuhan, berapa waktu kemudian akhirnya dia bisa diterima di satu tempat yang akhirnya membuat dia enjoy. Saya nggak tahu juga eh, yang pertama kalau dia tetap yang pertama yang tidak diterima itu, apakah dia bisa enjoy? Tapi saya melihat gini, ketika saya mengatakan demikian, anak ini bisa, oh iya ya betul ya. Berarti Tuhan tidak kepingin saya di situ ya. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Dan itu yang menjadi menular. Sehingga dia merasa senang dan suka cita. Nah, sebenarnya beginilah cara kerjanya ketika cara berpikir itu diubah. Yang pertama, cara mengubah cara berpikir kita itu mengubah kepercayaan kita. Nah, suatu kepercayaan terhadap kemampuan pribadi saya lah yang terlebih dahulu diubah. Yaitu ketika meningkatkan diri dengan belajar menjadi pemikir yang lebih baik, keterampilan yang diraih itu membantu seseorang bisa percaya diri. Ingatlah, berapapun usia kita atau bagaimanapun keadaan kita, kita bisa mengubah cara berpikir kita. Langkah kedua, mengubah cara berpikir kita itu mengubah kepercayaan kita. Kalau tadi dikatakan yaitu mengubah cara berpikir kita itu mengubah kepercayaan kita. Nah, kepercayaan kita itu, oh ya ini lanjutannya, itu suatu kepercayaan punya kekuasaan yang besar. Sebab mengubah harapan seseorang. Nah, penulis Nelson Boswell mengatakan langkah pertama sekaligus terpenting menuju sukses adalah harapan bahwa kita bisa sukses. Nah, langkah ketiga mengubah harapan kita itu mengubah sikap kita. Jadi yang langkah kedua ini ada kesalahan, mengubah kepercayaan kita itu mengubah harapan kita. Nah, ini yang langkah ketiga baru mengubah harapan kita itu mengubah sikap kita. Harapan kita mempunyai dampak besar terhadap sikap kita. Harapan positif menghasilkan semangat, keyakinan, hasrat, kepercayaan diri, komitmen, dan energi. Yaitu semua ciri membantu seseorang meraih sukses. Langkah yang keempat, mengubah sikap itu mengubah perilaku kita. Pendeta Erline mengatakan emosi kita itu adalah kuasa pendorong dalam hidup kita. Nah, sikap ini memang lebih dari sekedar suasana hati atau emosi yang dominan yang berkepanjangan. Bahkan psikolog William James mengatakan perilaku kita itu mengikuti sikap kita. Ya, kalau misalnya sikap kita negatif, maka perilaku kita juga lebih gampang negatif. Kita tahu sama-sama kalau banyak terjadi penembakan di Amerika atau di luar negeri, itu terjadi karena sikap yang tidak benar hanya melakukan perilaku yang menimbulkan kejahatan dan merugikan orang lain. Ini sangat penting sekali. Penulis Leroy Ames mengatakan cara kita tahu apa yang ada dalam hati kita itu lihat perilakunya. Ya, perilaku apa itu hatinya ya kayak gitu gitu ya. Kalau kita tahu apa yang ada di dalam hati ya, ya itulah yang keluar gitu loh dari dalam hati ya seperti di dalam firman Tuhan mengatakan demikian ya. Langkah yang kelima, mengubah perilaku kita itu mengubah kinerja kita. Nah, kinerja kita itu tergantung pada perubahan dalam perilaku. Meraih sasaran baru dan tingkatan kerja yang lebih tinggi itu selalu menuntut perubahan. Nah, langkah yang keenam yaitu mengubah kinerja kita itu mengubah kehidupan kita. Ketika kita mengubah kinerja kita, yaitu apa yang kita lakukan secara konsisten, itu akan berkuasa mengubah kehidupan kita. Tentunya untuk meraih perubahan dalam kinerja saya terlebih dahulu mengubah cara berpikir saya. Jadi, kalau secara garis besarnya dari langkah 1 sampai 6 mengatakan begini, kalau saya terus meningkatkan cara berpikir saya, tentu cara berpikir yang baik. Yang pertama akan mempengaruhi kepercayaan saya. Akan mengubah harapan saya. Jadi harapan kemudian mempengaruhi sikap saya.
Selanjutnya mengubah perilaku saya, meningkatkan kinerja saya, dan setelah itu mengubah kehidupan saya. Jadi cara berpikir yang baik itu sangat penting. Ya, pemikir yang baik itu memecahkan masalah, tidak pernah kekurangan ide yang dapat membangun sebuah organisasi. Dan mereka selalu mempunyai pengharapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekali lagi, kembali dari pikiran. Ya, pikiran yang baik itu punya dampak yang luar biasa. Dan menjadi pemikir yang baik itu tidak rumit sebenarnya. Hanya butuh disiplin. Ya, bisa dikembangkan, disempurnakan, diupayakan, diproses lah latihan. Ya, coba kita lihat menempatkan diri di tempat yang tepat ya untuk berpikir ini ya. Yang pertama yaitu temukan tempat untuk merenungkan pemikiran kita. Nah, ada kalanya sekali lagi tadi kan dikatakan untuk punya pikiran yang baik ya, itu coba renungkan ya. Itu latihannya gimana? Nah, ini coba temukan tempat. Temukan tempat di mana kita bisa berpikir, merencanakan untuk menuang pemikiran kita secara tertulis agar tidak hilang. Kita tahu bahwa kita temukan tempatnya, pemikiran-pemikiran itu akan menumpukan tempat di dalam diri kita. Misalnya semua orang tidaklah sama memiliki tempat yang terbaik untuk berpikir. Bisa di mobil, ada orang di nyaman di pesawat, ada yang di kafe, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya juga punya tempat yang nggak usah mahal-mahal gitu ya. Saya ini kebetulan punya, pas anak saya itu punya sekolah, anak saya itu bersekolah di salah satu sekolah gitu ya, di Malang, di mana di lantai duanya itu ada kafe, kafe mungil kecil, ya. Saya biasanya itu sering memakai tempat itu, ya, memakai tempat itu untuk saya itu santai, untuk saya melakukan kerjaan dan itu membuat nyaman. Nggak perlu beli mahal gitu ya, karena itu kantin sekolah, cuma ada bergabung dengan salah satu kafe ya, seperti kayak ini kebetulan kerjasama dengan Kopi Sip gitu ya. Dan saya di situ duduk, kadang baca buku, kadang bisa melakukan banyak hal di situ. Ini menjadi satu tempat saya di mana saya bisa berpikir, bisa menemukan ide dan banyak hal yang bisa saya enjoy di sana. Nah, tiap orang punya tempatnya sendiri untuk bisa tenang, berpikir, orang mengatakan me time gitu ya. Nah, ini perlu diusahakan supaya itu melatih pikiran kita untuk berpikir, untuk berlatih dengan lebih baik gitu ya. Dan selanjutnya temukan tempat untuk membentuk pemikiran kita. Nah, biasanya kalau kita tadi dikatakan suruh nulis, ada ide-ide pemikiran, biasanya itu masih belum matang gitu ya. Nah, coba ya itu dimatangkan gitu ya. Ya, jadi tuliskan, setelah itu disempurnakan idenya. Mungkin ini kurangnya ini, lebihnya ini gitu ya. Cobalah, temukan saja tempatnya, tempat yang efektif. Kita dapat menuliskan segala fokus perhatian tanpa interupsi dan bisa diajukan pertanyaan tentang ide kita, pemikiran kita supaya menjadi lebih kaya. Menarik sekali ya. Nah, temukan tempat untuk mengembangkan. Kalau tadi sekaligus kalau tadi membentuk, sekarang mengembangkan. Yaitu suatu rumusan yang bisa membantu kita mengembangkan pikiran adalah pemikiran yang tepat, ditambah orang yang tepat, di lingkungan yang tepat, di saat yang tepat. Karena alasan yang tepat itu akan menghasilkan hasil yang tepat. Nah, pemikiran yang tepat. Nah, pada umumnya segalanya harus dimulai dengan benih suatu ide. Tidak akan mungkin kita bisa berpikir lebih jauh kalau nggak ada idenya, gitu ya. Coba dipikirkan, ada pemikiran apa yang timbul dari satu ide itu. Orang yang tepat. Ketika kita sudah satu pemikiran ide itu, coba tetapkan sasaran untuk temukan orang yang akan memberikan nilai tambah bagi kita. Tentunya orang-orang yang dalam kehidupan kita yang mempengaruhi cara berpikir kita. Misalnya orang yang mengasihi kita, tahu visi kita, kenal kita dengan baik. Nah, dengan ketemu dengan orang-orang ini, ide pemikiran itu akan menjadi lebih baik. Karena apa? Kalau tadi ide itu pemikiran hanya dari sisi kita, tetapi kalau ada orang-orang lain yang istilahnya memberikan sumbangannya, tentu menjadi satu hal yang berharga. Mengapa? Karena akan lebih kaya dari ide pemikiran yang kita miliki itu. Ada nilai tambah. Tentunya kita minta kepada orang-orang yang benar-benar sehati dengan kita, ya.
Itu jadi satu hal yang penting. Orang yang tepat. Lingkungan yang tepat. Sekali lagi itu. Temukan tempat yang tepat. Ya, di mana ide itu bisa mengalir bebas, cara pandang baru disambut, idenya bisa lebih kaya dan sebagainya. Saat yang tepat, ya, sementara masih dalam tahap pengembangan ide, kemukakan ide itu tanpa kerangka waktu, ya. Jadi kadang gini, kalau ide pemikiran itu nggak langsung terus digodok, coba tenangkan diam dulu untuk suatu waktu, nggak usah terlalu lama, dibahas lagi, gitu ya. Seperti supaya diberikan nafas, supaya kita bisa mengarahkannya. Saat yang tepat. Nah, motif itu penting, ya. Orang biasanya merasa condong membantu mengembangkan ide yang memberikan nilai tambah kepada sesama. Jadi ini penting sekali ketika seseorang tuh mulai belajar mengembangkan ide-idenya dan memberikan nilai tambah itu pada saat yang tepat, ya. Pada saat yang tepat. Jadi orang akan bantu kalau kita memang membutuhkan bantuan itu, ya. Nah, ketika kita menemukan suatu tempat untuk mengembangkan pemikiran kita, itu kita akan menemukan potensi dan memberikan kita peluang untuk mengembangkan ide itu sejauh mungkin. Selanjutnya, temukan tempat untuk mendaratkan pemikiran kita, membentuk, mengembangkan, dan mendaratkan. Jadi, ide-ide itu kan masih istilahnya di angan-angan, di imajinasi. Kalau misalnya begini bagaimana? Misalnya gitu ya. Coba didaratkan. Nah, realitasnya di kehidupan kita bagaimana? Coba daratkan dengan diri kita sendiri bagaimana? Dengan orang-orang yang memberi pengaruh teman-teman kita bagaimana? Ya, tentunya itu akan meningkatkan pengaruh. Mereka yang paling terpengaruh yang berikan kita wawasan besar. Misalnya contoh bersama ya. Dulu ada seorang rekan yang mengatakan, saya ingin bikin kafe rohani. Ya, kafe rohani itu apa? Adalah satu kafe di mana di situ banyak orang-orang yang bisa dimenangkan. Di situ anak-anak muda bisa bertumbuh. Di situ ada semacam satu kafe, orang bisa nongkrong dan sebagainya dan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ada pertemuan-pertemuan dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu masih ada di imajinasi, masih ide pemikiran. Nah, ketika itu masih ide pemikiran, coba didaratkan. Didaratkan itu dilihat. Bagaimana ide itu realitanya bagaimana? Bisa nggak? Coba dilihatkan. Bagaimana bisa ada orang-orang yang memberikan masukan, kita sendiri juga melihatnya dari sisi kita, dan sebagainya. Dan selanjutnya, temukan tempat untuk melayangkan pemikiran kita. Ya, jadi perlu ada waktu berpikir yang lebih lama sebelum diluncurkan, ya. Jadi kalau kita bisa mengembangkan disiplin berpikir dengan baik dan mengubahnya menjadi kebiasaan hidup, kita akan produktif seumur hidup. Intinya kembali ke pemikiran yang dilayangkan, di ini ya, apa namanya, diwujudkan. Cara menjadi pemikir yang baik, yaitu eksposlah diri terhadap masukan yang baik. Jadi pemikir yang baik selalu memompahkan ide, mereka selalu mencari berbagai hal untuk memulai proses berpikir. Nah, proses mengolah cara berpikir saya sedemikian rupa sehingga ide tersebut menjadi matang. Ya, eksposlah diri terhadap pemikir yang baik. Lewatkan waktu bersama orang-orang yang tepat, yang menantang saya dengan cara berpikir dan tindakan mereka. Orang-orang yang tajam, maksudnya apa? Orang-orang yang memberikan masukan yang begitu detail dan begitu tajam itu maksudnya bukan perkataan yang negatif, tapi lebih detail, yang tidak bisa kita lihat. Orang itu bisa melihat. Nah ini ya menarik sekali ya. Asal 27 ayat 17 besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi ketika kita melewatkan waktu bersama dengan orang yang tepat itu, dia bisa memberikan dari sisi pandang dia. Dan membuat ide pemikiran kita itu menjadi lebih baik. Mengapa? Karena lebih mendarat sekali lagi. Pilihlah merenungkan pemikiran yang baik. Apapun yang kita pilih perbuat, pergilah ke tempat berpikir dan catatlah ide itu. Sekali lagi ya. Tindak lanjutilah pemikiran yang baik. Ide-ide itu memang punya usia singkat, jadi harus ditindaklanjuti sebelum kadaluarsa, istilahnya begitu. Sebelum menghilang, gitu ya. Hanya sekedar pemikiran yang berlalu begitu saja. Dan biarlah emosi kita itu menciptakan pemikiran baik lainnya. Nah, memang emosi kepedihan masa lalu itu misalnya kadang menghalangi seseorang ketika untuk memiliki pemikiran yang baik. Sekali lagi, kita perlu belajar untuk melihat ke depannya. Ya, saya tahu saya punya misi. Coba diatasi dengan baik, mungkin dengan konseling dan sebagainya.
Dan biar emosi itu ketika kita mulai bisa mengatasinya, jangan menghalangi. Supaya kita bisa tetap punya pemikiran ke depan, proses berpikir kita yang baik. Nah, selanjutnya, ulangi prosesnya. Nah, kunci meraih sukses itu terus bertumbuh serta meningkat dengan terus mengulangi proses berpikir yang baik. Kita akan melihat 11 keterampilan berpikir yang dibutuhkan setiap orang sukses yang ada di cerita. Nah, raihlah hikmat berpikir menurut gambaran besarnya. Kalau berpikir gambaran besar itu secara skup luas gitu ya. Nah, ini membawakan keutuhan dan kematangan pada berpikir seseorang. Seperti tadi ya, saya punya gambaran besar. Oh, teman saya punya gambaran besar, punya kafe rohani. Itu pinginnya menjangkau orang, gitu ya. Nah, pada dasarnya, mereka ini, orang yang ini ya, berpikir gambaran besar, itu gambaran besarnya. Biasanya orang ini terus belajar. Dia akan pernah puas dengan apa yang sudah mereka akan ketahui. Terus belajar, bagaimana ya saya bisa mewujudkan dan sebagainya. Menyimak dengan sungguh-sungguh, ya. Punya gambaran besar gitu, orang yang punya pikiran dengan gambar besar ini, dia itu mendengarkan seseorang yang punya keahlian di bidang tertentu di mana kita tidak punya. Dia jadi pendengar yang baik. Mungkin kita bisa, misalnya orang yang dengan gambaran besar ini ciri-cirinya itu biasanya mereka akan cari informasi, gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang sudah jadi mengelola bidang kafe dan sebagainya, sehingga dia menjadi pendengar yang baik, menceritakan, mendengarkan apa yang dikatakan dari orang yang lebih ahli. Yang mungkin dia tidak ahli, karena itu ada sekedar pemikiran. Nah, orang yang punya berpikir menurut gambaran besarnya ini, berpandangan luas, melihat dunia orang lain dan menemukan bagaimana mereka berpikir. Hidupnya utuh. Mengembangkan dunia mereka sehingga banyak yang dicapai. Jadi, perlunya kita punya hikmat itu berpikir menurut gambar besarnya ini. Ya ini ya. Nah, manfaatnya apa kalau kita meraih hikmat berpikir dengan gambaran besar? Ya, memungkinkan kita memimpin karena pemimpinan harus mampu melakukan banyak hal penting bagi orangnya. Melihat visi, mengevaluasi situasi, mampu membedakan kemungkinan dari masalah, membantu timnya menjadi baik dan meraih impinannya, melihat masa lalu dan menjangkau masa depan. Yang kedua, menetapkan kita pada sasaran. Karena tahu apa yang dituju, gitu ya. Sehingga dia tahu arahnya, sasarannya apa. Yang ketiga, memungkinkan kita melihat apa yang dilihat orang lain. Ya, sekali lagi, semua interaksi manusia itu meningkat berkat kemampuan menempatkan diri dalam posisi sesama kita. Nah, coba kita melihat ya. Dengan kita bisa melihat dari sisi pandang orang lain, itu sangat memberikan kemajuan. Nah, ini juga menjadi satu hal yang penting gitu ya, manfaat. Mempromosikan kerjasama. Semakin baik para anggota timnya memahami gambaran besarnya, semakin besarlah potensi mereka untuk bekerja sama sebagai satu tim. Nah, ini di dalam organisasi, ketika tim itu tahu apa yang akan dikerjakan menuju gambaran besarnya itu, maka akan memudahkan para anggota tim itu fokusnya ke sana. Sehingga dia bisa tahu bagaimana tugasnya, apa yang harus dikerjakan untuk sembari bekerja sama menuju gambaran besarnya itu. Nah, ketika seseorang punya hikmat berpikir di dalam gambaran besar, itu mencegah dari terperangkap dalam hal yang sepele. Untuk itu perlu agenda, untuk melihat sekilas keseluruhan hari itu. Cari cara yang utama, yang paling penting saya selesaikan, akan menentukan keberhasilan. Jadi jangan lakukan yang lain. Fokus di acara utama apa yang harus dilakukan. Yang karena membantu kita menjelajahi wilayah yang belum pernah kita tempuh. Yaitu melakukan terobosan dengan melampaui yang di depan mata dan melihat gambaran besarnya. Ini adalah manfaat-manfaat ketika seseorang memiliki pemikiran menurut gambaran besar. Nah, caranya bagaimana? Kalau tadi manfaatnya, ini sekarang caranya yaitu jangan menuntut kepastian. Biasakan diri merangkul menghadapi ide yang rumit dan beragam. Dan menerima sudut pandang yang tampaknya bertentangan. Jadi kadang itu ide yang rumit itu kadang sepertinya penghalang ya, gitu ya. Tapi jangan lihat dari sisi itu. Ya, terima aja. Suatu saat mungkin bisa dijadikan pemikiran yang berbeda. Ya, itu yang satu hal yang penting. Jadi jangan menganggap kalau ada orang yang mungkin tidak setuju atau menentang itu menjadi musuh gitu. Coba lihat. Siapa tahu ide itu juga bisa kita
pakai suatu saat gitu loh. Di saat kondisi mungkin tidak memungkin, kondisi yang kita tidak tahu gitu ya. Coba terima aja dulu. Kita bilang terima kasih walaupun idenya nggak sepaham dengan kita. Ya, selain itu belajar dari setiap pengalaman. Yang lebih penting belajar dari kegagalan. Ini yang penting. Jadi kalaupun nanti alami kegagalan, coba belajar. Ada apa? Karena kita perlu belajar dari setiap pengalaman yang ada. Yang ketiga, raihlah hikmat dari berbagai orang. Berbicara kepada orang yang mengenal dan peduli pada kita. Orang itu bisa jadi penasehat yang dapat membantu kita. Yang bisa caranya lagi adalah mengizinkan diri untuk mengembangkan dunia kita. Tempuhlah jalan lain, terobosan menemukan dunia baru untuk ditaklukkan atau melawan arus. Ya, melawan arus tidak harus bernilai negatif, tapi kadang kita perlu melakukannya ya untuk hal-hal yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kerahkanlah potensi berpikir terfokus. Kalau tadi gambaran besar. Sekarang kita perlu mengerahkan potensi berpikir yang terfokus. Manfaatnya apa? Kalau kita punya potensi berpikir terfokus, maka itu akan mengarahkan energi ke satu sasaran yang ingin diraih. Fokus bisa membawa energi dan kuasa, terutama pada suatu masalah yang sulit, yang membutuhkan waktu untuk dipecahkan. Saya ingat kalau fokus itu, pikiran saya adalah seperti ini, apa ya, kalau kita pakai panahan gitu ya, olahraga panahan itu kan ada target yang diberikan gitu ya. Nah, itu ada bagian tengah itu harus difokuskan sehingga bidikan kita itu, panah itu bisa menembus yang fokus tengah. Nah, kalau kayak gitu kan kita sudah tahu sasarannya menuju kemana. Ya, kalau seseorang punya potensi berpikir terfokus, itu akan memberikan waktu bagi ide yang untuk berkembang. Karena saat berpikir fokus, bukan saja ide yang berkembang, kita juga ikut berkembang. Mengapa? Karena kita punya cara pandang yang berbeda. Karena coba kita pikirkan satu dan kita benar-benar namanya fokus di situ, ya. Idenya berkembang, kita juga berkembang. Yang ketiga, membawa kejelasan kepada targetnya. Nah, ini ya, membantu kita mengetahui sasaran dan meraihnya. Dan akan mengantarkan kita ke tingkatan berikutnya. Jadi untuk meningkatkan diri lebih baik lagi, perlu ada fokus. Cara kita tetap berpikir terfokus. Yang pertama, singkirkan gangguan. Kerjakan utama dulu, kegiatan memberikan manfaat tertinggi, dan perlunya seni menghilang. Gangguan bisa ditekan. Maksudnya apa ini? Seni menghilang ini maksudnya begini, itu tadi. Kalau kita tahu mungkin di satu tempat kita tidak bisa fokus, pilihlah tempat yang lain untuk supaya kita bisa fokus. Jadi perlu singkirkan gangguannya. Kita nggak bisa nyuruh orang untuk nggak ganggu kita. Ya kitanya sendiri yang harus inisiatif untuk mungkin pindah tempat. Gitu ya. Itu jadi satu hal yang menarik. Yang kedua, luangkan waktu untuk berpikir terfokus. Ini menariknya menarik ya. Ikuti aturan perusahaan. Maksudnya ini. Fokuskan energi pada prioritas pertama kita dan tunda hal yang kurang produktif. Jadi ada orang yang John Maxwell ini melakukan menarik. Untuk dia punya waktu yang berpikir terfokus, caranya begini. Dia mau ngikuti aturan perusahaan. Misalnya aturan perusahaan mengatakan bahwa jam jam misalnya jam 8 masuk kantor. Sampai sebelum makan siang tuh enggak boleh pegang HP supaya fokus. Nggak boleh, maksudnya nggak boleh lihat-lihat yang lain, jadi fokus di dalam pekerjaan. Dan itu dia lakukan. Walaupun John Maxwell tidak bekerja di satu perusahaan, tapi dia menerapkan itu juga ketika dia mau belajar fokus untuk apa yang dipelajari. Jadi dia melakukan hal yang sama ya dengan perusahaan. Jadi misalnya dia mau kerjain sesuatu, fokus pada apa yang dikerjakan prioritas tertentu. Yang pertama, dia juga melakukan hal yang sama dengan peraturan perusahaan. Jadi selama jam 8 sampai sebelum makan siang ya enggak pegang HP, enggak baca WA, enggak buka email, enggak buka Facebook dan sebagainya. Enggak buka IG dan sebagainya. Ya, ini supaya fokus. Perlu ada luangkan waktu. Yang ketiga itu, peganglah hal-hal yang kita fokusan itu di depan mata kita. Jadi kadang itu di depan kita. Maksudnya gini,
Kadang itu kita perlu melihat hal-hal apa yang perlu kita butuh perhatian tapi belum terlaksana. Diingat itu, dicatat. Dan kadang ada hal yang perlu difokuskan itu arsipnya ditaruh di meja sehingga kelihatan terus gitu ya. Sehingga akhirnya oh ya inget ya belum dikerjain. Oh ya inget ya belum dikerjain. Nah itu untuk belajar fokus supaya nggak bingung hari ini mau kerjain apa ya. Nggak mikir lagi. Kenapa? Nah itu sudah di depan mata diingetin lagi. Ya, oke. Selanjutnya ya. Cara berpikir kita yang fokus adalah menetapkan sasaran. Karena maksud sasaran itu memfokuskan perhatian kita dan memberi kita arah sehingga kita punya tujuan yang jelas. Ya, tujuan yang jelas. Pertanyakanlah kemajuan kita. Nah, introspeksi dulu ya. Melihat apakah kita benar-benar sudah meraih kemajuan. Ini menjadi ukuran yang paling akurat apakah kita sudah terpikir fokus gitu. Jadi setelah kita punya rencana dan sebagainya, coba kita lihat apakah kita jadi sudah introspeksi diri, apakah kita bisa sudah uh, melakukan apa yang menjadi target kita. Itu yang pikiran terfokus. Yang ketiga, temukan sukacita berpikir kreatif. Ini dikatakan bahwa kenyataan orang itu tidak punya pikiran kreatif. Tidak banyak orang punya keterampilan berpikir kreatif. Untuk itu kita perlu mengumpulkan pemikiran kreatif dari orang lain. Ya, dengan menjadi seseorang yang selalu mencari ide kreatif, kita sendiri belajar jadi pemikir kreatif. Sekarang mudah sekali untuk mencari ide untuk menjadi kreatif. Misalnya begini, kadang ada orang yang bingung, ini mimpin acara, mau dikasih ice breaking itu apa, permainannya apa. Sekarang menjadi satu hal yang mudah ketika langsung buka HP, cari YouTube, ide-ide permainan untuk ice breaking. Keluar langsung, seret, gitu ya. Nah, ketika kita mungkin melihat ada beberapa ide, nah tentu kita bisa jadi, enggak, ide itu tidak murni kita ambil. Tapi mungkin kita pikir, oh ya, kalau di tempat saya nggak bisa dilakukan, coba ya dibikin ini. Tapi permainannya sama, cuma dibikin yang beda. Nah, ketika kita mengambil ide kreatif itu, ya, dan kemudian mengubahnya sesuai dengan kondisi yang ada, itu kita jadi juga apa ya, menular jadi ikut kreatif juga. Apakah itu salah? Enggak salah, ya. Memang berpikir kreatif itu enggak perlu orisinil dari diri kita. Kadang kita perlu juga mendapatkan ide-ide itu dari orang lain, gitu ya. Nah, memang kreativitas itu artinya mampu melihat apa yang dilihat semua orang dan memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang sehingga kita mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan semua orang. Itulah kreativitas, ya. Nah, karakteristik dari orang yang punya pemikiran kreatif. Yang pertama, menghargai ide. Jadi membuat ia selalu mempunyai banyak ide. Yang kedua, mengeksplorasi berbagai pilihan, yaitu membantu merangsang imajinasi sangat penting bagi kreativitas. Karakteristik lainnya yaitu merangkul kemenduaan, yaitu menggunakan imajinasi menutup ketidakpastian. Yang keempat, menyenangi yang lain daripada yang lain. Nah, bersedia mentolerir keanehan-keanehan gitu ya. Melawan arus, mengeksplorasi jalan yang lain. Kadang orang yang kreatif kan gitu kan. Ada sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Tapi karakteristiknya yaitu menghubungkan yang tidak berhubungan. Bisa menciptakan suatu ide yang baru. Ya, kadang orang kreatif itu bisa tahu. Ini disambungkan dengan ini padahal tahu itu tidak ada hubungannya. Tapi dia bisa begitu gitu ya, ada ide baru yang akhirnya muncul. Dan orang yang pemikir kreatif itu biasanya tuh tidak takut gagal. Karena berani untuk temukan terus ide-ide yang kelihatannya tidak efektif dan tidak ingin dihalangi. Dia ya. Jadi dia pakai imajinasi yaitu ya merangkul kemenduaan ya dan sebagainya ya. Itu menarik sekali ya. Nah, lima potensi berpikir kreatif yaitu memberikan nilai tambah kepada segalanya. Bahwa kreativitas mencoba memandang dunia lewat cukup banyak mata baru sehingga timbullah solusi yang baru. Itu selalu memberikan nilai tanda. Melipat gandakan. Perlu ada suasana di mana cara berpikir yang baru, persepsi yang baru itu perlu untuk didorong. Membantu orang tertarik kepada kita serta ide kita. Karena kreativitas itu magnetis sifatnya. Kita tertarik kepada orang lain dan orang juga tertarik kepada kita. Ya, caranya sekarang ya, caranya ya kalau tadi dikata ada potensinya, karakteristiknya dan sebagainya dan manfaatnya juga. Cara menemukan gimana ini caranya itu ya. Yang pertama sekali lagi singkirkan pembunuh kreativitas.
Jangan biarkan ungkapan negatif atau siapapun menghalangi kita. Kadang kan kita kalau cerita, bagaimana ya kalau saya buat gini? Kadang itu ada ungkapan negatif mengatakan, ah mana bisa kamu bikin gitu. Nanti jadinya kayak gini, gitu ya. Atau orang gitu, ah sok-sokan kamu bikin kayak gitu, misalnya begitu. Nah, itu boleh sekedar aja. Orang kita tidak bisa menghalangi orang mau ngomong apapun, gitu ya. Tidak akan mungkin bisa. Nah, kita dengarkan aja, jangan dimasukkan hati. Karena kenapa? Kalau itu menjadi kita anggap benar-benar, itu akan mematahkan kreativitas kita dan akhirnya kita nggak mau maju. Nah, ini bahaya sekali. Jadi hati-hati dengan pembunuh kreativitas. Yang kedua, caranya ada mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan menggali, membangun motivasi untuk kreatif. Misalnya, kalau orang, misalnya gini ya, kalau kita tahu sama-sama, kalau pernah tahu ya, ini orang, ini loh, apa namanya, kalau orang bermain kasti atau apa, itu kan biasanya bolanya dilemparkan ke lawan gitu ya. Nah, dan itu kan pihak lawan tuh lari, kemudian menemukan base dan sebagainya. Nah, ini bisa dibikin kreatif. Misalnya begini, itu enggak hanya bola kasti, tapi bisa jadi. Oh ya, dibikin kreatif ya. Apa? Kalau bola kasti mungkin sakit kalau kena orangnya. Mungkin dibikin permainan yang berbeda, ya. Misalnya pakai balon yang diisi air, gitu ya. Balon yang diisi air, dilemparkan ke musuh, dibikin cara yang berbeda, tapi konsepnya kayak seperti kasti itu. Nah, itu kan sudah mulai ya pemikiran gitu ya, kreatif. Jadi ini ada balon-balon isi air, ya, yang di sini akan melemparkan ke bagian musuh. Nah, musuh yang kena pasti basah. Nah, itu dianggap mati gitu ya dan sebagainya. Nah, itu kan sudah mulai menarik itu ya. Itu menuju satu hal yang kreatif. Coba itu dipikirkan. Kalau kayak gitu bisa enggak ya? Kalau orangnya lari ke sana, enggak ditentukan. Kalau kasih kan harus ke sini, ke sini, ke sini ditentukan gitu ya. Tetapi kalau ini kan enggak. Ini bisa diatur bagaimana. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang terus jalan ya. Itu ada mengajukan pertanyaan tepat. Itu apakah setiap orang dari pihak lawan dengan lawannya itu saling bertarung atau bagaimana dan sebagainya. Itu pengembangan semua dari kreativitas. Yang ketiga, caranya bagaimana? Kembangkan lingkungan yang kreatif. Ibarat rumah kaca di mana ide-ide disemai dan berkembang. Ya, jadi kadang itu lingkungan yang kreatif bukan lingkungan yang membuat kita tidak kreatif itu jangan sampai menjadi tempat yang kita ada di sana. Carilah satu lingkungan yang kreatif yang saling menorong satu dengan yang lain ya. Di mana ide-ide itu bisa ditabung dan akhirnya bisa disemai, ya, orang disemai dan berkembang. Dan lewatkan waktu bersama orang-orang kreatif. Nah, kreatif menular, semakin kreatif saat melakukan kegiatan kreatif bersama orang yang kreatif. Nah, saya dulu punya satu grup di gereja saya, waktu dulu saya masih di Surabaya. Itu tuh grup kreatif. Jadi di dalamnya itu orang-orang kreatif. Jadi punya ide ditanggepin jadi gini, ditambah jadi gini, jadi bumbu terus gitu ya. Jadi akhirnya membuat acara Natal di satu gereja itu jadi berbeda gitu ya. Natanya bukan kisah Palungan di mana Yesus lahir, tetapi kisahnya Paskah. Tapi ditarik gitu. Nah, itu kan semuanya berkembang dari orang-orang yang berkumpul lah supaya kita itu bisa punya pikiran yang kumpullah dengan orang-orang demikian yang memberikan masukan positif. Karena kreatif itu menular. Jadi kalau dia makin kreatif kemudian mendorong kreatif kita di dalam diri kita karena kita sebenarnya punya, cuma belum dikembangkan karena nggak tahu bagaimana untuk mengembangkannya. Kadang kalau orang kreatif itu sudah dinilai salah, kamu kok dibikin aneh-aneh sendiri sih, gitu kan? Kadang orang yang kreatif itu dipandang tanda petik aneh dan orang yang sudahlah aneh-aneh orang itu jadi kayak seperti nggak terlalu mau dianggap gitu ya. Nah, di sini kita perlu berkumpul dengan orang-orang yang kreatif. Ada sampai orang mengatakan, apa ya, kumpulan orang-orang gila, tanda petik ya. Maksudnya orang-orang gila itu orang-orang kreatif. Itu menarik sekali. Ya kumpul dengan mereka, supaya juga bisa saling sumbang saran dan sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu keluar dari kotak kita, mengekspos diri terhadap paradigma baru, membaca topik baru, masuk ke kotak orang lain, baca berbagai topik. Jadi, ketika kita belajar kreatif juga, kita juga jangan sendiri gitu ya. Tapi coba melihat satu
usulan baru, paradigma baru gitu ya, masuk kotak orang lain istilahnya ya. Idenya orang lain, cerita orang lain dan sebagainya. Yang keempat, sadarilah pentingnya berpikir realistis ya, berdasarkan berpikir realita ya. Nah, realita adalah perbedaan antara apa yang kita angankan dengan apa yang ada. Kalau kita berpikir realistik, kita bisa memecahkan masalah dan belajar dari kesalahan. Itu akan menambah kehidupan. Karena pada dasarnya kita tidak bisa menyenangkan semua orang, maka kita perlu berpikir realistik, terutama saat menjalin relasi dengan orang lain. Nah, mengapa penting untuk berpikir realita? Ya, yang pertama maaf, meminimalkan, maaf, resiko. Ya, setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau kita bersiap menghadapi resiko terburuk, kita bisa meminimalkan risiko. Jadi ya, kalau kita realistis, itu kita bisa tahu. Kita nggak hanya di angan-angan, kita tahu apakah ini bisa dilakukan. Nah, kalau kita bisa berjaga-jaga, mungkin kemungkinan yang terburuk, ya, setidaknya bisa minimal risiko yang akan ditanggung. Yang kedua, memberi kita target dan rencana permainan kalau kita berpikir realita. Yaitu menuntun pada kesempurnaan dalam kepemimpinan dan manajemen itu menuntut orang untuk menghadapi realita. Jangan sampai gara-gara kita tidak mau melihat realita, target yang kita akan capai itu menjadi sia-sia. Karena nggak mau melihat apa yang terjadi yang seharusnya. Realita adalah katalisator untuk perubahan. Menjadikan seseorang menyadari kebutuhannya untuk berubah. Memberikan ketentraman. Saat kita memikirkan kemungkinan terburuk, lebih percaya diri dan tentram. Karena sudah tahu. Paling buruknya nanti kayak gini. Kalau kita nggak pernah berpikir realita, kita tidak akan pernah siap ketika hal yang buruk terjadi. Memberi kita kredibilitas. Nah, pemimpin yang membuat rencananya sesuai, memposisikan organisasinya untuk meraih kemenangan. Ini membuat orang-orang percaya padanya. Yang keenam, menyediakan landasan. Membantu menjadikan suatu ide menjadi dapat digunakan dengan menyingkirkan faktor angan-angan. Nah, itu butuh sesuatu yang konkret untuk landasan. Jadi jangan naik terus di atas, tapi coba ke bawah. Permisi. Dengan berpikir realita, itu sahabat bagi mereka yang sedang kesulitan. Sesuatu yang nilai konkret untuk pegangan di masa sulit, kepastian di tengah ketidakpastian. Itu akan membawa kepada stabilitas. Nah, ketika seseorang berpikir realita, maka itu menjadikan impian berbuah. Perlunya memandang impian secara realistis dan kita akan mencapainya. Cara menyadari pentingnya gimana? Yaitu menghargai kebenaran. Perlunya kita membiasakan diri menghadapi kebenaran. Itu akan membebaskan kita. Ya, caranya ini. Supaya kita bisa berpikir realita. Yang kedua, kerjakan PR kita. Apa PR kita? Ya terlebih dahulu temukan faktanya, lalu melihat yang orang lain lakukan dalam keadaan yang serupa. Yang ketiga, renungkan pro kontranya. Membantu kita menggali fakta, menelaah persoalan dari banyak sudut dan benar mempertimbangkan risiko dari suatu langkah tindakan yang mungkin. Bersiap menghadapi skenario terburuknya. Kita memberi diri peluang terbaik untuk hasil yang positif. Jadi apapun yang terjadi, kita benar-benar telah mengadakan pemeriksaan realita dan siap menghadapi apapun. Yang kelima, selaraskanlah pemikiran kita dengan sumber-sumber daya kita. Nah, salah satu kunci untuk memaksimalkan cara berpikir realistik adalah menyelaraskan sumber daya kita dengan tujuan kita. Yang kelima, kerahkanlah kuasa berpikir strategis. Definisi strategis biasanya memang konotasinya ke dunia kemiliteran, di mana definisi umumnya adalah ilmu pengetahuan tentang merencanakan serta mengarahkan operasi militer berskala besar secara spesifik memanuver, tidak sama seperti taktik. Pasukan ke posisi yang paling menguntungkan sebelum benar-benar bertempur dengan musuh. Jadi kalau taktik itu tindakannya, kalau strategi itu rencananya sebelum bertempur. Taktiknya lebih tindakan waktu bertempur itu. Nah, berpikir strategis itu bisa membawa dampak positif terhadap bidang kehidupan manapun.
Nah, mengapa penting berpikir strategis itu? Yang pertama karena menyederhanakan yang sulit. Sesungguhnya tidaklah lebih dari merencanakan. Jadi kalau strategis itu berarti merencanakan gitu ya. Ada planning, itu namanya berpikir strategis. Jadi kalau ada rencananya, apapun akan menjadi lebih sederhana. Yang kedua, mengapa perlu berpikir strategis, yaitu mendorong kita target untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Apa yang saya perbuat selanjutnya? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah sudah sesuai sasaran? Berapa biaya? Apa yang bisa disempurnakan? Sekali lagi, strategis itu lebih ke sifatnya perencanaan. Seseorang yang berpikir strategis, ya akan mendorong penyesuaian karena berusaha menyesuaikan strategi mereka dengan masalahnya. Yang keempat, mempersiapkan kita hari ini dan untuk hari esok yang tidak pasti. Dengan berpikir strategis, dengan penuh perencanaan, jembatan yang menghubungkan di mana kita berada dengan kemana kita ingin menuju, yaitu hari ini dengan hari esok yang tidak pasti. Jadi perlunya untuk perencanaan. Ketika seseorang berpikir strategis, itu mengurangi kemungkinan keliru, yaitu menyelaraskan tindakan kita dengan tujuan kita. Semakin kita selaras dengan tararan kita, semakin besarlah peluang kita menuju arah yang tepat, karena sudah tahu apa yang mau dituju, kemudian apa yang perlu direncanakan. Yang keenam, memberi kita pengaruh terhadap orang lain. Nah, saat kita berlatih berpikir strategis, maka yang lain akan mendengarkan kita dan ingin mengikut kita. Yang lima, memberi kita kredibilitas. Pemimpin yang punya rencana yang sesuai, memposisikan organisasinya untuk meraih kemenangan. Ini membuat orang percaya padanya. Ya, kemudian menyediakan landasan, ya faktor angan-angan sekali lagi, sahabat bagi mereka yang sedang kesulitan, menjadikan impian berbuah. Caranya sekarang bagaimana? Menjabarkan persoalannya. Menjabarkan persoalan menjadi bagian yang dapat dikelola. Bisa lebih fokus kita nantinya. Dari perencanaan yang ada. Tanyakan sebagai mengapa sebelum bagaimana. Membantu kita untuk merenungkan semua alasan bagi keputusan kita. Itu membantu kita untuk membuka pikiran kita terhadap kemungkinan dan peluang. Yang ketika identifikasikan persoalan serta tujuan sesungguhnya dengan mengidentifikasi persoalan, maka solusinya akan mudah terpecahkan. Yang keempat, evaluasi sumber daya kita. Lakukan inventarisasi. Temukan sumber daya apa saja yang kita kuasai. Kembangkan rencana kita. Dalam proses perencanaan tergantung pada profesi kita dan ukuran tantangan yang kita hadapi. Jadi tidak ada patokan yang pasti gitu ya. Jadi coba melihat dari rencana kita yang ada. Tepatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Sangat penting melibatkan tim sebagai bagian dari berpikir strategis kita. Jangan kita berpikir sendirian. Segalanya akan lancar saat kita menggabungkan tiga unsur. Orang yang tepat, posisi yang tepat, dan rencana yang tepat. Ketujuh, ulangi terus prosesnya. Supaya kita bisa jadi pemikir strategis yang kontinu. Yang keenam, rasakan energi berpikir penuh kemungkinan. Orang tersebut mampu menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil, sebab mereka percaya pada solusi. Nah, kuasa berpikir penuh kemungkinan ini, kalau kita percaya kita bisa, kita pasti bisa. Demikian sebaliknya. Ya, alasan mengapa berpikir penuh kemungkinan ini perlu kita miliki, karena untuk meningkatkan kemungkinan kita. Saat kita percaya, kita bisa mengerjakan sesuatu yang sulit, dan kita berhasil. Kita akan membuka diri terhadap banyak kemungkinan lainnya. Yang kedua, menarik peluang maupun orang kepada kita. Orang berpikir besar menarik orang besar. Orang yang berpikir penuh kemungkinan meraih hal-hal besar. Orang yang berpikir penuh kemungkinan seperti gini. Diceritakan di kisah itu, saya lupa namanya. Dikisahkan ada seseorang yang akhirnya punya keinginan untuk membuat film luar angkasa gitu ya. Dan ternyata terbukti yaitu film Star Wars itu. Yang pada awalnya itu hanya berupa ide. Tapi dia mengatakan, cobalah, mungkin ini bisa jadi sesuatu yang berbeda. Dan dia melakukan impiannya dan akhirnya berhasil dan membawa uh, banyak orang suka gitu ya, dan menjadi hit pada saat itu. Ketika seseorang berpikir penuh kemungkinan, yang berpikir besar, itu akan meningkatkan kemungkinan lainnya. Karena menular sifatnya, maka mau tidak mau kita menjadi lebih yakin dan berpikir lebih besar ketika bergaul dengan orang-orang seperti ini. Memungkinkan kita mengimpikan hal besar. Ini akan memperluas cakrawala kita dan mengimpikan hal yang besar.
memungkinkan kita untuk melampaui rata-rata. Tiap kali kita singkirkan cap mustahil, potensi kita meningkat di atas rata-rata. Dulu orang merasa lucu ketika ada orang yang menawarkan untuk air di dalam gelas, di dalam botol. Unik rasanya. Nggak mungkin adu air kok dijual. Padahal air kalau kita buka keran sudah ada keluar air. Ngapain dijual gitu ya. Itu waktu dulu awal pertama gitu ya. Orang menci. Tapi sekarang kalau kita bisa lihat di dalam pertemuan-pertemuan orang paling simpel itu ya pakai pakai air gelas itu kan. Mereknya apapun itu ya. Ataupun botol dan sebagainya. Memungkinkan kita melampaui rata-rata. Tiap kali kita singkirkan cap mustahil, potensi kita meningkat di atas rata-rata. Memberi kita energi juga karena kita investasi dari dalam apa yang diyakini bisa sukses. Membuat kita pantang menyerah ketika seseorang berpikir penuh kemungkinan. Kalau kita percaya kita bisa kerjakan sesuatu, kita sudah memenangkan sebagian besar pergumulannya. Jadi caranya bagaimana supaya punya energi berpikir penuh kemungkinan? Yang pertama berhenti fokus kepada yang mustahil. Kita harus banyak melatih diri sendiri untuk menghapuskan segala omongan atau pemikiran negatif dari benak kita. Misalnya ada orang ngomong, gak mungkin itu bisa dilaksanakan. Masa laku jual air dan sebagainya. Coba kita buat fokus. Mungkin kadang fokus kepada apa yang kita sudah ingin lakukan. Sudah fokus. Bukan berarti kita tidak mau dengerin orang ngomong. Dengerin aja gitu ya. Kadang kita ada kalanya mendengar, ada kalanya juga nggak mendengar gitu ya. Perlu kita selektif. Yang kedua, jauhkanlah diri dari para ahli. Jadi izinkan diri bahwa kadang itu gini loh, para ahli itu ngomong kadang lebih mematikan impian seseorang. Jadi kadang itu jangan terlalu menganggap kadang. Ini tidak semua ya. Kadang para ahli juga memberikan sumbangsi, memberikan saran yang baik, yang memotivasi, yang mendorong. Tapi ada kadang tuh para ahli yang orang yang bisa ngomong, nggak mungkin, nggak bisa lah dilakukan. Nah itu hati-hati. Yang ketiga, carilah kemungkinan dalam setiap situasi. Nah, setiap situasi bisa dipandang sebagai secara potensial lebih baik daripada yang kelihatan sekarang ini. Yang dibutuhkan hanya sikap yang tepat, mencari kebaikan dalam apa yang dihasilkan orang lain dan menerapkannya. Yang empat, perbesarlah impian kita. Nah, salah satu cara terbaik untuk mengembangkan cara berpikir penuh kemungkinan adalah mendorong diri sendiri untuk memperbesar impian. Pertanyakanlah status quo ya. Status quo ini artinya keadaan yang ada saat ini yang sedang berjalan, yang sekarang ini. Perlunya kita menantang kadang-kalanya dan melawan arus. Karena untuk kemungkinan-kemungkinan lebih besar, jangan puas dengan apa yang sudah ada sekarang. Perlu ada perubahan sebagai tanda suatu pertumbuhan. Kadang orang bilang, ya sudahlah, biasanya kayak gini kok. Jadi sebagai pendahulu-pendahulu mereka, misalnya gitu. Ngapain, sudah, nggak usah dirubah-rubah, biasa. Padahal ketika kita coba melawan status quo itu, dan tentunya ya melawannya dengan cara yang benar ya, maksudnya memberikan ide yang lebih baik dari yang ada, ya itu perlu dipertahankan, ya perlu diperjuangkan. Kalau itu memang membawa kebaikan lebih baik gitu dari keadaan yang sekarang. Kadang orang itu takut dengan yang namanya perubahan, sudah nyaman kondisinya. Nah ini yang harus dipikirkan ya. Kadang ada kalanya kita perlu berpikir penuh kemungkinan supaya bisa kalau keadaan yang menjadi lebih baik kan membawa kebaikan kan lebih enak gitu ya. Yang keenam, temukan inspirasi dari peraih peserta besar, prestasi besar. Dari jadilah peraih prestasi yang kita kagumi dan pelajari dari mereka itu akan memotivasi kita untuk bisa memiliki energi yang penuh kemungkinan. Nah, sekarang yang ketujuh, rangkulah pelajaran-pelajaran dari berpikir reflektif. Ini sekarang berpikir reflektif ya. Yaitu pertama, memberi kita perspektif yang benar kalau orang reflektif itu. Dua pertanyaan yang diajukan oleh anak-anak John Maxwell ya. John Maxwell suka memberikan dua pertanyaan kepada anaknya ketika selesai menikmati liburan. Dia akan tanya gini, apa yang paling kamu sukai? Apa yang kamu pelajari? Nah, dengan menanyakan dua pertanyaan ini, dia mengharapkan supaya anak-anak itu menghargai liburan dan belajar dari liburan itu. Nah, ini reflektif ya. Apa yang kita lakukan ini benar enggak ya? Beri kita perspektif yang benar. Kita bisa lihat cara pandang anak, mungkin memberikan satu masukan yang kita mungkin nggak kepikir gitu ya.
Coba ketika kita berpikir refleksi kembali, mungkin itu menjadi satu hal yang menarik. Yang kedua, memberikan integritas emosional pada pikiran kita. Ketika kita berpikir reflektif, itu memungkinkan kita menjaga jarak dari emosi akibat pengalaman yang luar biasa baik atau buruk, dan memandangnya dengan mata yang baru. Jadi kalau kita lihat ini satu peristiwa, kemudian kok ini mendatangkan kondisi demikian ya, kok membuat orang sedih ya, oh memberikan ini. Jadi itu lebih apa adanya gitu. Sehingga kita punya pikiran dari kacamata yang baru. Ketika seseorang punya refleks, oh ya ini berarti ini nggak perlu dilakukan lagi dan sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan kita dalam mengambil keputusan. Ketika seseorang berpikir reflektif, itu akan meningkatkan keyakinan kita perlunya untuk mengambil keputusan, mempercepat waktu berpikir dan memberikan kita keyakinan. Yang keempat, mengklarifikasikan gambaran besarnya. Dengan berpikir reflektif, kita bisa menempatkan ide dan pengalaman dalam konteks yang lebih akurat. Dan itu mendorong kita untuk kembali merenungkan apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah kita lihat. Jadi kita bisa melihat gambaran besar. Yang kelima yaitu menjadikan pengalaman yang baik itu berharga. Wawasan yang diperoleh dari pengalaman itulah yang berharga. Suatu pengalaman menjadi berharga ketika memberi kita informasi atau memperlengkapi kita untuk menghadapi pengalaman-pengalaman baru. Cara merangkul pelajaran-pelajaran dari berpikir reflektif. Yang pertama, luangkan waktu untuk merenung. Kalau kita tidak meluangkan waktu itu, kemungkinan besar kita tidak akan berpikir reflektif. Menghindari dari gangguan. Karena berpikir reflektif itu penuh kesendirian. Ya, tempatnya tidaklah menjadi soal selama kita tidak terganggu. Ada kalanya ketika kita butuh reflektif, ya, refleksi diri. Itu istilahnya solitude, berdua bersama dengan Tuhan. Ya, ada seorang rekan, saya punya dulu seorang rekan hamba Tuhan yang bersama-sama melayani. Dia akan menyempatkan diri setahun sekali. Dia akan cari waktu ke satu tempat retreat untuk dia tinggal di sana. Untuk solitude berdua bersama Tuhan. Dan dia bisa kayak sahabatnya dia dengan Tuhan. Dia akan cuti. Kemudian dia akan memberikan waktu berdua bersama Tuhan dengan ngomong, cerita, dan sebagainya. Sehingga itu menggairahkan dia kembali ketika memulai pelayanan kembali. Menarik sekali ya. Nah, itu tidak hanya perlu untuk hamba Tuhan, kita pun juga perlu gitu melakukan itu supaya setidaknya kita tidak burn out. Ada sesuatu yang bisa ketika kita melakukannya itu tidak salah, gitu ya. Itu justru bahkan menjadi satu energi ketika energi yang baru lagi untuk menghadapi situasi berikutnya. Menarik sekali. Ada perlunya seperti ini. Evaluasilah kalender dan jurnal kita secara berkala. Nah, dengan ada kalender dan jurnal itu mengingatkan kita bagaimana kita telah menghabiskan waktu kita dan juga memberi kita peluang untuk mengingat kegiatan yang mungkin belum sempat kita renungkan. Ajukan pertanyaan yang tepat. Yang penting adalah menciptakan pertanyaan yang efektif bagi kita dan menuliskan pemikiran yang berarti yang muncul selama kita merenung. Konkretkan pembelajaran kita lewat tindakan. Perlunya kita mencatat saat kita mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, merenungkan, lalu menjabarkan dalam tindakan. Ini akan mengubah kehidupan. Nah, 3 nilai utama berpikir reflektif. Yang pertama, memberi saya perspektif dalam konteksnya. Memungkinkan saya terus berhubungan dengan perjalanan saya dan memberi saya nasihat serta arah tentang masa depan saya. Yang kedelapan, mempertanyakan keabsahan berpikir menurut pandangan umum. Nah, berpikir menurut pandangan umum itu alasannya apa? Alasan mempertanyakan keabsahan ini menurut pandangan umum adalah berpikir menurut pandangan umum itu terkadang berarti tidak berpikir. Nah, kebanyakan kita itu hanyalah mengikuti kecenderungan. Melakukan apa yang dilakukan orang lain bukannya menciptakan kecenderungan. Nah, berpikir menurut pandangan umum itu terkadang memberikan pengharapan semu. Karena apa? Mereka menganggap bahwa kalau banyak orang melakukan sesuatu pasti benar. Itu pasti ide baik. Padahal orang mungkin saja mengatakan bahwa itu mengikuti mayoritas itu aman, padahal belum tentu. Nah, berpikir menurut pandangan umum itu lambat merangkul perubahan. Mengapa? Karena sudah menyukai status quo ya ini yang berjalan seperti ini ya umumnya ya begini, jangan dirubah lagi. Nah, percaya ide saat ini dan erat memeganginya. Nah, ini perlunya membuang ide rutinitas, jangan berasumsi bahwa sesuatu yang belum dikerjakan mungkin tidak bisa dikerjakan sama sekali. Nah, berpikir menurut pandangan umum itu hanya mendatangkan hasil rata-rata. Polanya populer sama dengan normal, sama dengan rata-rata.
Dalam hal ini kita harus menolak cara berpikir menurut pandangan umum kalau kita mau mencapai hasil yang tidak umum. Nah, memang mempertanyakannya tidaklah sulit begitu kita membiasakan diri. Kesulitannya adalah memulainya, gitu ya. Kembali, luangkan waktu untuk merenung. Kalau ini maaf, ini ternyata mengulang ya, maaf. Maaf. Nah ini ya, yang tadi salah, maaf. Itu yang sebelumnya. Mempertanyakan tidak sulit, begitu kita membiasakan diri. Kesulitannya adalah memulainya. Yang pertama adalah caranya, berpikir sebelum ikut arus. Kita lihat dulu. Orang ngomong apa, kita coba pikir dulu, jangan berpikir dulu. Ya, jangan langsung lakukan. Jadi kalau kita ingin sukses, kita perlu memikirkan yang terbaik, bukan yang diterima umum. Menantang cara berpikir menurut pandang umum menuntut kesediaan untuk tidak menjadi populer dan melawan norma. Maksudnya begini, kadang itu pandangan umum tidak seperti kita harus percaya. Kalau dulu tuh kita kan tahu bahwa seorang wanita itu gak mampu jadi pemimpin. Pandangan umum saat itu. Tapi sekarang kan kita bisa tahu. Kalau nggak ada orang yang mungkin bisa menunjukkan bahwa tidak semua anggapan itu benar, nggak mungkin ada seorang wanita yang bisa menjadi pemimpin. Nah, itu ya yang jadi yang itu yang perlu kita percaya. Yang kedua, caranya adalah menghargai cara berpikir yang lain daripada cara berpikir kita sendiri. Belajar menghargai cara berpikir orang lain, kita harus terus mengekspos diri terhadap orang yang lain daripada kita. Coba pertanyakan terus cara berpikir kita sendiri. Memang setiap tradisi belum tentu menjadi ide yang baik bagi masa depan, jadi selalu tantang cara berpikir, ini akan ada perubahan demi kebaikan. Yang keempat, cobalah hal yang baru dengan cara yang baru. Dan memang salah satu cara terbaik itu adalah berinovasi, ya. Keluar dari perangkap cara berpikir kita sendiri, inovasi, keluarlah dan lakukan sesuatu yang lain hari ini. Misalnya biasanya kalau orang liburan, misal cuti, itu biasanya pagi itu ya memang boleh istirahat, tapi cobalah, aku mengisi liburan ini untuk apa? Nah, anak saya ini kan sudah liburan sekolah gitu ya. Dia tuh mikir, apa yang bisa aku lakukan? Nah, seperti dia bilang, aku tak kerja sama orang, supaya aku bisa punya pengalaman. Ikut orang tuh gimana. Jadi tidak hanya tinggal di rumah, dia pingin sesuatu, dia ingin seperti magang gitu, tapi magangnya selama liburan saja. Ya, dia pingin coba gimana sih caranya gitu. Dia akan mau coba lakukan. Nah, itu bikin sesuatu yang hal-hal yang baru dengan cara yang baru. Biasakan diri tidak leluasa. Kita harus membiasakan diri tidak leluasa seperti berenang melawan arus. Nah, kita memungkinkan kita melakukan terobosan serta meraih hasil-hasil yang baik. Dan itu memungkinkan kita membantu yang lain. Nah, suami saya, Pak Daniel, itu sering mencoba jalan-jalan terobosan gitu ya. Yang kadang itu kecil, sempit, yang hanya bisa dilalui oleh motor. Dia akan coba. Kemudian saya kadang itu merasa takut, ini sampai kemana ini jalannya. Tapi kemudian tidak ada salahnya untuk mencoba, gitu ya. Paling juga tersesat, tapi nanti kan balik lagi, gitu ya. Tapi kan kita sudah tahu bahwa kalau jalan menuju ke sana, itu nggak akan sampai di sana. Tapi ini berarti jangan dilewati, berarti lewat jalan yang lain. Jadi itu ya. Jadi akan menjadi satu pengalaman yang menarik, gitu ya. Dan sembilan, doronglah partisipasi berpikir bersama, jadi tidak sendirian. Pemikir yang baik, terutama mereka yang juga pemimpin yang baik itu memahami kuasa berpikir bersama, jadi nggak sendirian. Mereka tahu bahwa ketika mereka hargai pemikiran serta ide orang lain, mereka meraih hasil yang berlipat ganda berkat pemikiran bersama dan mencapai lebih banyak daripada yang mungkin dicapai sendirian. Dan sebenarnya mengapa kita hendaknya mendorong partisipasi untuk berpikir bersama? Karena berpikir bersama itu lebih cepat daripada berpikir sendirian. Kita hidup di dunia yang serba cepat. Nah, untuk berfungsi pada kecepatan yang sekarang ini, kita tidak mungkin sendirian. Perlunya bekerja dengan sesama adalah ibarat memberi diri jalan pintas. Jadi, nggak akan mungkin kita bisa sendirian. Kita perlu bekerja bersama-sama. Seperti saya ini ya, dengan suami itu ya, punya seorang rekan namanya Pak Timotius itu menjadi satu, istilahnya satu tim bersama-sama untuk melakukan kabel. Nah, ini untuk mencapai apa yang goal yang ke depan itu perlu adanya bekerja bersama gitu. Supaya itu akan lebih cepat mencapai kepada sasaran yang diinginkan. Nah, berpikir bersama itu lebih inovatif daripada berpikir sendirian. Inovasi muncul dari kolaborasi. Kalau kita gabungkan pemikiran kita dan pemikiran orang lain, kita akan menemukan pemikiran yang belum pernah terpikir oleh kita. Nah, berpikir bersama itu lebih matang daripada berpikir sendirian.
Kalau kita tidak punya pengalaman yang kita butuhkan, gabunglah dengan seorang yang punya pengalaman itu. Kita bisa belajar dari dia, sehingga kita bisa punya pemikiran yang berbeda, gitu. Berpikir bersama itu lebih kuat daripada berpikir sendirian. Kalau bersama-sama mereka akan lebih kuat menarik kereta daripada masing-masing sendirian. Menarik sekali ya. Dikatakan kalau ada seekor kuda yang pakai ini ya, Kuk ya. Nah, kayak dipakaikan di leher. Itu misalnya kalau satu kuda bisa ini pengandaian bisa ngangkat empat, misalnya anggap saja 100 kilo gitu ya. Nah, kalau dua kuda secara lihat hitungannya kan 2 kali 100 kilo jadi 200 kilo. Ternyata enggak. Ketika mereka sama-sama menarik kereta bukan 200, lebih. Kalau enggak salah bisa 500, tak salah. Pokoknya lebih dari yang hitungan itu. Karena apa? Bersama-sama, berpikir bersama. Dan mereka juga sanggup menanggung beban yang lebih besar karena ada sinergi. Berpikir bersama itu mengembalikan nilai yang lebih besar daripada berpikir sendiri. Hasilnya pun akan lebih besar. Itu efek pelipat gandaan berpikir bersama. Berpikir bersama itu satu-satunya cara untuk meraih pemikiran yang hebat. Setiap ide hebat itu dimulai dari 3-4 ide yang baik. Dan kebanyakan ide itu datang dari berpikir bersama. Makanya kadang itu kalau ada di dalam satu kelompok, perlu untuk rapat, untuk memikirkan apa ke depannya, apa yang harus dilakukan, dan sebagainya. Caranya bagaimana? Cara mendorong untuk seseorang punya berpikir bersama, gitu ya. Yang pertama, hargai ide orang lain. Percaya bahwa ide orang lain pun ada nilainya. Jangan meremehkan atau jangan anggap gitu. Coba terima dulu, percaya dulu. Ada nilainya. Kita harus membuka diri juga terhadap ide berbagi ide sebelum kita melibatkan diri dalam proses berpikir bersama. Yang kedua, bergeserlah dari kompetisi menjadi kooperasi. Nah, seseorang yang menghargai kooperasi itu berkeinginan melengkapi ide-ide orang lain, bukan bersaing dengan mereka. Kalau seorang mengajak kita berbagi ide, fokus kepada membantu tim, bukan menjadi yang terdepan sendirian, bukan saingan, aku yang lebih baik, ideku lebih oke daripada kamu, dan sebagainya. Bukan. Tapi semuanya itu bersama, bekerja bersama untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang ketiga, siapkanlah agenda ketika berkumpul. Maksudnya adalah apa? Supaya kita bisa tahu apa yang ingin kita capai. Memberi dan menerima harus seimbang dalam menjalin hubungan yang tepat. Kumpulkanlah orang-orang yang tepat. Untuk meraih apapun yang bernilai dari cara berpikir bersama, kita perlu mengumpulkan orang-orang yang menyumbangkan sesuatu. Ya, ini menarik sekali. Ada kisah yang ilustrasi yang menarik sekali. Kita mau bikin sop ya, sop ayam ya. Kamu punya apa? Kamu punya apa? Kamu punya apa? Kamu punya apa? Yang satu bilang saya punya wortel. Yang satu bilang saya punya apa daun bawang dan seledri. Yang satu bilang saya punya bumbu yang lain. Yang satu bilang saya punya ayam. Saya punya kentang. Yang satu bilang saya punya buncis. Yang satunya lagi bilang, oh saya punya makaroni. Akhirnya, oke, dikumpulkan orang yang tepat. Akhirnya mereka istilahnya ya masak dari bahan-bahan yang mereka miliki dan akhirnya jadi sop. Menarik ya. Itu istilahnya menarik ketika seseorang berpikir bersama. Ini mengumpulkan orang-orang yang tepat sesuai dengan apa yang dia miliki dan itu menjadi satu hasil yang menarik, hadiah yang bisa dinikmati bersama. Yang kelima, berikanlah kompensasi yang baik kepada pemikir serta kolaborator yang baik. Ya, tidak ada yang lebih memberikan nilai tambah ketimbang banyak pemikir yang baik dan berpikir bersama. Dari 10, alamilah kuasa berpikir tidak mementingkan diri sendiri. Nah, berpikir mementingkan sendiri atau kita bilang egois itu seringkali dapat memberikan hasil yang lebih besar daripada cara berpikir lainnya. Manfaatnya adalah apa? Meraih kepuasan berpikir tidak mementingkan diri sendiri itu membawa kepenuhan pribadi. Jadi menolong sesama membawa kepuasan besar. Ya, kalau kita tidak egois jadi tidak bisa demikian. Manfaat lainnya yang memberikan nilai tambah bagi sesama. Karena kita keluar dari diri sendiri dan memberikan kontribusi kepada sesama, kita benar-benar mulai hidup. Yang ketiga, mendorong kebajikan-kebajikan lainnya. Mengembangkan kebajikan lainnya seperti apa? Sikap bersyukur, kasih, penghormatan, kesabaran, disiplin. Ketika kita tidak egois, kita bisa mengembangkan hal ini. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Fokus perhatian menolong sesama meningkatkan hidup kita.
menjadikan kita bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Daripada berusaha menjadi besar, jadilah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sendiri. Yang keenam, menciptakan warisan. Kalau ingin berbuat baik, ciptakan warisan. Kita perlu meninggalkannya kepada sesama. Dahulukan sesama. Cara yang pertama, ya untuk mengalami kepuasan, berpikir tidak sekedar mementingkan diri sendiri. Prosesnya dimulai dengan menyadari segalanya bukan soal saya sendiri. Ini perlu ada kerendahan hati dan pergeseran fokus, tidak hanya pada aku. Tapi dahulukanlah sesama. Eksposlah diri terhadap situasi di mana sesama kita punya kebutuhan. Intinya belajar memberi dan mengembangkan kebiasaan berpikir seperti seorang pemberi. Yang ketiga, berikanlah diam-diam atau tanpa nama. Ada manfaat rohani, mental, dan emosional yang diperoleh hanya oleh mereka yang memberi tanpa nama. Menarik sekali dikisahkan di dalam buku ini ada seseorang yang selalu memberi kepada orang itu tahu bahwa dia itu pemberinya, orang-orang yang dibantu. Tapi coba akhirnya dia menemukan ada orang-orang lain lagi yang perlu dibantu. Namun dia menarik sekali, dia nggak mau dikasih tahu namanya. Jadi orang nggak pernah tahu yang kasih siapa. Dan akhirnya itu orang yang memberi itu, yang nggak eh, diketahui ini ya, dia mengatakan saya itu mendapatkan satu hal yang menarik gitu. Maksudnya ada manfaat tersendiri ketika saya melakukan itu. Yang keempat, bertekadlah untuk berinvestasi pada sesama. Nah, tingkat tertinggi dari berpikir tidak mementingkan diri sendiri itu adalah ketika kita memberikan diri kepada sesama kita dan perkembangan dan kesejahteraan pribadinya. Yang kelima, periksa selalu motif kita. Benjamin Franklin mengatakan setiap hari dia mengajukan 2 pertanyaan pada diri sendiri. Ketika dia bangun, kebaikan apakah yang akan aku perbuat hari ini? Dan ketika menjelang tidur dia bertanya, kebaikan apakah yang telah aku perbuat hari ini? Nah, kalau kita bisa menjawab tanpa mementingkan diri sendiri dan dengan integritas, kita bisa menjaga diri kita di jalur yang benar. Nah, 11 ya. Nikmatilah hasil berpikir menurut tujuan akhir. Ya. Mengapa kita hendaknya menikmati hasil berpikir menurut tujuan akhir? Karena memberikan kejelasan. Memungkinkan kita mengukur hasil-hasilnya secara lebih cepat dan lebih mudah. Ini memberi kita patokan untuk mengukur kegiatan yang ada. Yang kedua, yaitu membantu kita mengevaluasi setiap situasi. Tujuan akhir adalah satu-satunya alat yang lebih baik untuk mengetahui bagaimana prestasi kita di bidang yang mana. Yang ketiga juga membantu kita mengambil keputusan terbaik. Kalau tahu tujuan akhirnya mana, maka mereka mau mengejar sasarannya dengan fokus yang serius. Mengangkat moral. Bidikan yang tidak meleset sungguh menggembirakan, tapi bidikan kita bisa tidak meleset hanya kalau kita mengetahui sasarannya sendiri. Ini seperti tadi saya katakan, target panah, gitu, panahan gitu ya. Yang kelima, memastikan masa depan kita. Kalau kita ingin sukses besok, kita perlu berpikir menurut tujuan akhir hari ini. Caranya bagaimana? Menikmati hasil akhir, berpikir menurut tujuan akhir, hasil ini adalah yang pertama, mengidentifikasi tujuan akhirnya. Yang penting adalah kita bisa bersifat sespesifik mungkin. Dan setelah kita identifikasikan, kita rangkul tujuan akhir. Yang kedua, jadikan tujuan akhir itu tujuannya. Dalam organisasi, keuntungan itu menunjang maksud, bukan bersaing dan maksud perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, menciptakan rencana strategis untuk meraih tujuan akhir. Yang penting adalah bahwa ketika tujuan akhir dari setiap kegiatan itu tercapai, maka tujuan akhir besarnya itu, maaf, yang penting adalah ketika tujuan akhir dari setiap kegiatan itu tercapai, maka tujuan akhir besarnya pun akan tercapai. Jadi dari yang kecil-kecil tercapai akhirnya menuju ke tujuan akhir yang besar. Yang keempat, selaraskanlah para anggota tim dengan tujuan akhir. Idealnya semua anggota tim hendaknya mengetahui sasaran besarnya peran masing-masing untuk mencapainya. Dan mereka perlu mengetahui tujuan akhir pribadi masing-masing, bagaimana itu berkontribusi terhadap tercapainya tujuan akhir. Ya ini ya, tidak selalu dalam kondisi tim. Bisa dalam keluarga, ada seorang anak yang punya tujuan akhirnya nanti mau masuk perguruan tinggi A. Kalau perguruan tinggi A itu persyaratannya ini. Nah, dia sudah tahu kan, dia perlu menetapkan sasaran untuk menuju supaya dia bisa berprestasi, mengikuti nilai yang ada, bisa menunjang supaya dia masuk di dalam perguruan yang dia inginkan. Nah, itu kan tujuan akhirnya diterima di perguruan tersebut. Nah, tentu dia akan memikirkan, oh ya, saya harus melakukan ini, harus melakukan ini supaya
saya mencapai persyaratan ada sehingga saya bisa itu. Nah, ini ya. Jadi tidak selalu di dalam organisasi, di dalam keluarga, di dalam mungkin ini ya, anak-anak kita punya target sendiri di dalam sekolah atau dan sebagainya, ada sesuatu yang bisa dituju. Kemudian cara yang lain yaitu peganglah suatu sistem dan pantaulah terus hasil-hasilnya. Perlunya untuk terus mengarahkan pandangan pada tujuan akhir dan terus memantau setiap bagian yang ada. Nah, dikatakan suatu perjalanan kita bersama. Biarlah melalui cara berpikir yang kita miliki itu, lebih dari apapun juga, itu yang membentuk cara hidup kita. Memang sungguh benar kalau kita mengubah cara berpikir yang kita miliki, maka kita akan mengubah kehidupan kita. Mari kita berproses bersama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Ya, sampai di sini dulu. Tuhan memberkati setiap kita. Di sini dulu. Ya, ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Ini mungkin saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan masukan, memberikan tambahan. Memang ini banyak ya topik yang disampaikan hari ini, tapi setidaknya itu memberikan pemikiran yang berbeda dalam cara pandang kita, gitu ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau mengajukan pertanyaan juga boleh sih. Ya, ini 11 cara berpikir yang bisa saya sampaikan berdasarkan buku yang ada. Itu Oke, Bapak Ibu yang dikasih tahu mungkin ada yang mau menanyakan atau menambahkan, saya persilahkan. Oh, masih di unmute ya, Pak? Oh, di unmute co-host. Mas, bentar, Pak Gibson. Sudah Bu, udah bisa Bu. Oke, silakan Pak. Pak Gibson ingin Iya, memberikan sesuatu. saya diberkati Bu dengan materi Maaf, ini. agak di... Oh, maaf, maaf. Maaf. Dengar suara saya Bu? Iya, suaranya kurang keras. Oh ya, udah jelas kira-kira Bu. Oh, maaf, maaf, maaf. Sebentar, bentar. Bentar. Ini sambungan kabelnya. Oke, silakan Pak. Ya, makasih Bu buat materinya. Saya jadi teringat Bu, apa kata firman Tuhan ketika Rasul Paulus, jadi semua Maaf, yang maaf, baik. sebentar, bentar Pak. Ini ada kesalahan. Sebentar, bentar. Sudah, sudah masukkan di sini. Ya, Silakan. Ya, ya, salam Bu. Jadi saya sangat diberkati dengan materi ini. Jadi saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar patut dipikirkan. Jadi apa yang Ibu paparkan tadi itu kan salah satunya ketika pola pikir yang terbentuk itu akan menimbulkan perilaku. Jadi saya sangat diberkati dengan tadi betapa pentingnya kita adalah pola pikir ini diubahkan dengan cara hal-hal yang benar, Bu. Jadi saya pikir salah satu juga adalah seseorang itu bisa diubahkan pola pikirnya yang benar itu kalau dia memang disesuaikan dengan firman Tuhan, Bu. Jadi saya teringat apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, semua yang benar, semua yang ya. mulia, semua yang sudah didengar, pikirkanlah hal itu. Jadi saya pikir juga akan sangat lebih maksimal lagi ketika seseorang itu juga dia mengkoneksikan pikirannya itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Bu. Jadi saya sangat diberkati dengan materi ini, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Oh, iya, 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 iya. Ya, Pak. Saya memang buku ini memang tidak berbicara secara terus dihubungkan ke Paulus, tapi saya juga meyakini. Terima kasih, Pak. Jadi lebih lengkap ini tentang ini ya. Memang semua yang berpikir
apa yang baik, yang benar, dan sebagainya. Itu sudah pernah dibahas oleh Pak Daniel beberapa waktu yang lalu untuk berpikir secara benar berdasarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Terima kasih Pak Gibson, menjadi semakin melengkapi ya. Ya Bu, sama-sama Bu. Ya, mungkin ada yang lain, silakan, saya persilahkan. Ya, saya ingin menambahkan saja. Saya pikir kalau materi ini ya, dulu-dulu saya bisa belajar Bentar, eh, bentar. tentu tentu lebih memberkati ya. Jadi saya berpikir kalau lebih muda, umurnya lebih muda tapi sudah belajar membaca buku ini atau Hmm. mengerti ini dan bisa mempraktekkan, pasti lebih banyak manfaat yang bisa diperoleh. Jadi saya berpikir kerinduan hati ya, harapannya materi-materi seperti ini juga sudah bisa dibagikan ke anak-anak SMA, kuliah, sehingga mereka udah bisa tahu ada bagaimana berpikir tentang seperti ini ya, mulai dari awal, sehingga itu akan menjadi berkat buat mereka begitu ya. Jadi artinya ya ya bersyukur pada Tuhan kalau pelayanan kabel ini di Malang kami sudah ada tempat untuk offline. Ya kerinduan kami bisa membagikan ke sekolah-sekolah, ke gereja-gereja begitu. Ya kami rindu supaya materi-materi yang baik ini boleh dibagikan ya ke sebanyak mungkin orang bisa mendapatkan manfaat. Itu aja. Itu tambahan dari saya ya. Jadi menarik sekali tentang cara berpikir ini ya, karena semakin kita berpikir benar ya, manfaatnya banyak sekali. Kalau kita berpikir salah, dampaknya juga sangat merugikan gitu ya. Jadi artinya eh, jadi sangat baik kalau kita terus mengembangkan kemampuan-kemampuan berpikir yang baik ya. Saya sendiri melihat ada keputusan-keputusan saya yang kurang tepat ya, misalnya contoh membeli barang lalu tidak berpikir matang, tidak cross check begitu, tidak ngajak orang untuk bersama-sama pikir, lalu akhirnya barangnya jadi kemahalan misalnya ya. Ini sebuah contoh saja ya. Jadi artinya betapa perlunya berpikir yang bersama-sama tadi itu ya. Tentu itu lebih menghasilkan keputusan-keputusan atau hasil-hasil yang lebih baik. Jadi saya pikir materi ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Oke, oke. Ya, bagi rekan yang ingin materi itu bisa tuliskan nomor ya, jadi sehingga bisa dikirimkan nanti. Kasihkan nomor HP-nya di Chat. chat. Terima kasih. Silakan kalau ada rekan-rekan yang mau menambahkan yang lain. Bu Maria, selamat Ya. malam. Ya, Ya, selamat malam ya, Bu Wayu, senang sekali Iya, bisa gabung. iya. silakan Bu Ayu. Ya, terima kasih untuk materi yang diberikan malam hari ini. Menarik ya, karena berpikir lain dari yang biasanya. Apakah boleh saya memakai satu kata, yaitu berarti kita kreatif ya, Bu Maria ya. Ya, Kalau betul. kita kreatif lain dari yang lain, eh, niscaya di tempat bekerja, dimanapun, kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda, yang lain daripada yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin tidak ada di ulasan dari buku tersebut, tetapi dari secara apa ya, analisa dan penemuan, kreativiti seseorang itu didapatkan dari memperoleh hasil kreativitas itu dari lingkungan atau dari bawaan, maksudnya dari Tuhan yang merupakan anugerah. Dan kalau misalnya keduanya,
Kalau menurut saya sih soalnya keduanya ya Bu Maria itu mungkin ada penelitian berapa persen gitu Bu Maria? Ya, Apakah ada? oh iya memang di dalam Oke. buku ini tidak di apa tidak disebutkan, maksudnya berapa persen Mm-mm. dan juga tidak seperti ini asalnya apa dari Tuhan kayak seperti bawaan atau dari lingkungan. Tapi maksudnya begini, lebih ditujukan kepada gini loh. Sebenarnya itu intinya itu kalau kita itu pingin kreatif itu bisa dipelajari, gitu ya, dipelajari. Jadi kalau misalnya seperti orang saya itu kok gak kreatif sih, misal gitu. Mungkin mulai coba berkumpul dengan orang-orang yang kreatif, karena kreatif itu menular, gitu ya. Jadi tidak selalu kreatif itu orisinil. Kadang orang bilang, wah saya proaktivis, saya enggak bukan orang kreatif, sudahlah, jangan dikasih pelayanan itu, gitu ya. Misalnya suruh bikin acara untuk camp, misalnya gitu. Nggak ngerti mau ngapain. Nah, mungkin bisa ya dipikirlah supaya untuk kreatif bisa misalnya mengajak orang yang dulu pernah jadi si acara waktu camp tahun lalu, misalnya kayak gitu kan setidaknya memberikan gambaran gitu ya, gambaran. Oh, nanti itu oh tujuannya gini toh. Oh, ini mau gini ya. Biasanya kan pastinya kalau bikin acara begitu kan pasti berdasarkan evaluasi tahun lalu. Sih menurut saya begitu ya. Jadi memang tidak ada dikatakan di dalam penelitian ini berapa yang ini dari lingkungan, apa yang dari enggak ada, gitu ya. Jadi memang belajar untuk jadi ini kan sepertinya si siapa John Maxwell ini memberikan, ayo coba punya kebiasaan berpikir yang lain dari biasanya yang 11 ini gitu. Supaya bisa supaya bisa mengembangkan diri karena ketika punya cara berpikir yang baik itu akan mengubah segala arah kehidupan. Itu sih Bu Wahyu yang ada. Ya, Jadi memang nggak ada ya. penelitian. Bu Saya Maria kalau melengkapi. secara dari ilmu psikologi adakah mungkin berapa persen? eh, saya melengkapi saja Bu Wahyu Nah, Iya, dari chat GPT ini ya tentang sumber berpikir kreatif ini ada beberapa sumber untuk manusia bisa berpikir kreatif itu bisa pertama dari pengalaman positif maupun negatif itu bisa menjadi inspirasi untuk ide-ide kreatif. Lalu dari membaca buku dan seni ya, jadi menonton film, dengarkan musik, mengamati karya-karya seni itu juga merangsang ide-ide baru. Lalu juga bisa mengobservasi lingkungan, jadi mengamati alam, masyarakat, eh, pengalaman hidup sehari-hari, juga membuka wawasan baru ya. Jadi seperti itu. Juga bisa dari diskusi dan kolaborasi atau bincang-bincang dengan orang lain seperti saat ini ya, tukar pikiran, bisa itu juga memunculkan perspektif baru, bisa juga melalui media digital, teknologi ya, seperti saat ini kita pakai Zoom, ini juga cara kita mendapatkan pemikiran-pemikiran baru, juga bisa melalui eksplorasi dan eksperimen. Jadi mencoba hal baru, melakukan eksperimen, keluar dari zona nyaman, begitu ya. Yang lain adalah meditasi dan refleksi. Jadi tadi sudah diungkapkan, bisa juga melalui pelatihan dan pendidikan. Ya, seperti saat ini kita sama-sama belajar. Bisa juga melalui brainstorming. Jadi brainstorming itu, jadi kalau ada sesuatu pertanyaan, satu masalah itu ditanyakan, kalau ada dalam sebuah grup, kelompok, misalnya ini kisah ya, ada seseorang yang tokonya kok sepi, lalu dia kumpulkan pegawainya, lalu pegawainya itu, ayo kita brainstorming bagaimana toko ini rame. Lalu ada yang usul A, ada usul B, usul C. Nah, salah satu ada yang nyeleneh usulnya. Mereka bilang, oh kita sebarkan aja paku. Nanti kan orangnya bannya gempos lalu mampir ke kita untuk beli di toko kita. Usul itu diterima saja dulu, tapi kemudian diubah, bukan yang negatif,
tapi dijadikan yang positif begitu. Misalnya disediakan tempat pemberhentian, jadi bukan ngasih Kasih paku, merugikan. makanan, dikasih Iya, makanan Pak dikasih Daniel. makanan, ya, ya, ya begitu. Itu brainstormingnya begitu. Jadi lalu yang lain adalah bisa melalui mimpi juga ternyata, ya. Mimpi dan proses tidur itu juga sering membawa ide-ide segar ketika bangun tidur. Oh iya, saya mau ngerjain ini begitu. Jadi ini masukan yang baik dari ChatGPT yang mungkin kita bisa diperlengkapi. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel, Bu Maria. Ya, Terima sama-sama. Terima kasih kasih. Ya, semuanya. Ya. sama-sama. Apakah ada yang lain? Oke, kalau cukup tidak apa-apa, langsung aja Ah, masuk. ya, saya hari ini bersuka cita ya. Kalau kabel ini boleh berjalan umurnya 2 tahun. Jadi kalau awalnya itu kabel itu hari Rabu, ya hari Rabu, pas waktu itu memberi berkat, waktu itu Pak Daniel pertama kali kabel itu memberi berkat tanggal 22 Juni waktu itu. Nah sekarang 2000. kemudian 2022, nah ini sebenarnya tadi ada flyernya tadi, tapi tertutup sekarang. Jadi eh, puji Tuhan, Tuhan sudah memimpin itu bukan karena kami mampu, tetapi itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, itu satu hal yang maksudnya istilahnya prestasi yang Tuhan berikan, kasih karunia yang Tuhan berikan buat kabel. Ya, jadi kemajuan-kemajuan dilakukan, boleh Tuhan buka jalan dari dulu awalnya hanya hanya live begini selesai, tetapi kemudian Tuhan mempertemukan seorang rekan yang kemudian memberikan ketika Zoom ini dilakukan langsung bisa direkam, ya, direkam. Nah, ini rekamannya kalau ingin tahu ini YouTube-nya namanya apa, tulis saja Daniel Irot Kabel gitu akan keluar, gitu ya. Nah, itu ya puji Tuhan ya. Pak Mangihut ada apa ucapan sukacita ya. Nah, itu ya. Selamat Dan ya Bu Maria, Pak Daniel, ya, ikut terima Terima kasih. senang. kasih. Terima kasih Iya, untuk dukungannya selamat. selama ini ya. Baik yang Terima ikut ambil kasih. bagian, terima kasih. kabel. Iya, Ya, betul. terima kasih. Nah, sekarang Tuhan buka lagi jalan dengan seseorang yang tidak pernah kami duga ya. Kami duga dia itu punya usaha, punya hal lain, tapi salah satunya adalah usaha guest house. Dia tiba-tiba pernah ikut, kemudian tertarik, dan kemudian dia langsung rundingan istrinya, gimana kalau bikin ini. Bahkan dia minta tiap minggu, sorry, maaf. Tiap minggu dibikin secara offline, ya. Jadi puji Tuhan, offline, pakai guesosnya, dia ngajak karyawannya, dia ngajak saudaranya, dan isinya juga ikut, ya. Jadi menarik sekali, gitu ya. Tuhan buka jalan dalam kondisi ini. Bahkan sampai ditantang kami, ayo bikin call center di sini. Waduh, kami masih belum mampu nih dalam hal ini. Tapi puji Tuhan, kalau sudah bisa pakai guest host-nya, puji Tuhan, itu Tuhan sudah buka jalan lagi, gitu ya. Jadi saya rindu nanti juga ada kelas-kelas yang boleh dilakukan, gitu ya. Bersyukur itu kemajuan yang boleh dilakukan pas hari ini, gitu ya. Dulu itu 2022 tuh hari Rabu 22 Juni. Tapi sekarang pas pindah karena hari Rabu banyak yang tidak bisa ikut karena banyak kegiatan gereja, kesibukan, akhirnya diganti hari Sabtu. Ya, puji Tuhan banyak yang ikut. Ya, semua kasih kami. Untuk itu saya minta kesediaan siapa Mungkin Pak saya Daniel untuk Oke. ya, sebelum berdoa, saya juga terima kasih di sini untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Kehadiran Bapak Ibu ini boleh menjadi dukungan buat pelayanan kami, dan saya sangat berterima kasih ya. Khususnya juga kepada Bu Wahyu dan Nora di sini, ada para admin yang lain, Pak Stefanus, Bapak Tiong Ming, ada Pak Timotius yang juga mendukung pelayanan kami ya. Jadi biarlah pelayanan kami ini, kerinduan hati adalah menguatkan kehidupan keluarga, lalu kemudian ini boleh akan memberikan berkat buat gereja-gereja ya,
Kami ini menjadi sebuah parachurch ya yang mendukung gereja-gereja. Gereja-gereja boleh memanfaatkan materi-materi kami untuk diajarkan di jemaat masing-masing. Jadi hamba-hamba Tuhan boleh pakai materi-materi kami untuk diajarkan kembali, nanti boleh minta PowerPoint sesuai dengan kebutuhannya. Kami rindu makin banyak keluarga yang dikuatkan ya, dan makin banyak nanti bisa bermultiplikasi. Ada pengajar-pengajar yang seperti kami yang akan mengajar di kota-kota lain. Ya, karena itu kami rindu Bapak Ibu boleh mendukung kami di dalam dukungan doa ya. Puji syukur kalau ada dukungan daya dan dana ya, tentu ini akan menjadi berkat. Mari kita akan bersama-sama tutup di dalam doa ya. Kita mohon berkat Tuhan. Bapak dalam surga, kami akan berterima kasih untuk materi yang sudah dibagikan. Tuhan memberkati kami yang sudah hadir untuk kami dapat menerapkan supaya materi-materi ini boleh memperkaya kehidupan kami. Berkati ya Tuhan, materi yang ditaruh di dalam YouTube ini juga boleh dilihat yang lain dan mereka juga mendapat banyak berkat. Berkati setiap kami ya Bapak, dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, ekonomi yang baik, pelayanan kami juga diberkati, kehadiran kami boleh menjadi memberi nilai tambah. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, boleh menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ini juga jangan lupa Pak Daniel mendoakan untuk ini tadi minta Oh tolong iya, didoakan betul. ya. Pak Samuel, betul. Pak Samuel Mama dipanggil Tuhan ya. Mungkin Ya, Pak Daniel kita sekaligus mendoakan ya. boleh. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Samuel yang mamanya dipanggil Tuhan juga. Tuhan, Kau menguatkan Pak Samuel dan memberi penghiburan, menguatkan semua keluarganya, dan melalui ini pun nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua acara-acara, kami mohon berkat penyertaan-Mu buat keluarga Pak Samuel. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon. Amin. 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 Terima kasih sekali lagi Bu Ya, Maria. terima Pak. kasih. Ya, terima Selamat kasih Bu ya. Maria, terima Ya, kasih Bu terima Pak kasih. Daniel, terima Ya, kasih nanti saya Tuhan. kirimkan ya Pak. Bu Maria, Terima Bapak kasih Daniel. Pak Gibson, Pak Bu, Gibson, Mary, terima sampai jumpa. kasih. Makasih Bu Maria. Lilian, Oh, oke. Todi, Buah Terima Bu kasih Siska, semuanya. Ya, Dato, Bu Nora. Terima Mari. kasih. Terima kasih. Saya Bu Kita Bu bisa Maria. tanggal Sarah, 1 Pak gabung Jong, Ya. lagi. Pak Terima Alex, kasih Bu selamat Maria. datang Pak Alex. Ya, Oh, ini Pak terima Alex ya? kasih. Ya, Ya, terima Waduh, kasih senang Pak sekali Daniel, Bapak terima kasih bisa Bu ikut Maria. gabung, Pak. Ya, baik. Pak Alex, terima kasih boleh ikut. Ya, Kami Ya. minggu depan kami libur, tapi nanti tiap Sabtu terus jalan. Ya, Materi-materi yang baik. minggu depan, ya, baik. karena kami ke Surabaya. Oh iya, terima kasih ya. Tuhan berkati. Terima Pelayanan. kasih Pak Alex yang sudah gabung ya. Terima Bu kasih Pak Maria, Alex. Pak Mangihut, Pardide, ya. Ya.